Bab 726, menghitung tagihan yang salah. Yah, kata Chen Xiong mencibir. Iya nih, atau tidak, Bai Xiaochun berkedip beberapa kali. Sebelum dia bahkan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan menggali lubang untuk pemuda berjubah merah muda ini untuk jatuh ke dalam, dia telah melompat dengan kemauannya sendiri. Orang ini benar-benar berbahaya. Liontin batu giok ini mungkin sangat berharga. Dan berdasarkan seberapa percaya diri dia kelihatannya, sudah jelas bahwa jika aku berhasil, dia hanya akan meminta aku untuk melakukan peningkatan semangat lain. Dan kemudian yang lain dan yang lain. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, kilatan tak terlihat muncul di matanya. Kemudian ekspresinya berubah lebih suram. Menggigil, dan bahkan sedikit terengah-engah, ia memaksa matanya berubah menjadi merah. Tidak ada pekerjaan yang tidak akan aku ambil. Teriaknya, tampaknya tidak mampu mengungkapkan bagaimana dia sebenarnya sangat tidak percaya diri tentang itu semua. Tetapi ketika aku melakukan peningkatan roh, aku menagih dengan setiap peningkatan yang berhasil. Dan jika kamu tidak memiliki cukup obat jiwa, aku. Petik 2 titik titik. Semua orang yang melihat akan berpikir bahwa dia sebenarnya tidak ingin menerima pekerjaan itu, dan berusaha membuatnya terdengar seolah-olah pelanggan tidak mampu membayar. Tidak apa-apa, kata Chen Xiong. Kita bisa menghitung tagihan berdasarkan setiap keberhasilan. Pada titik ini, dia sedikit mengernyit. Sesuatu tentang situasi itu kelihatannya tidak enak. Meskipun dia mencoba mengendalikan semuanya, sepertinya Bai Xiaochun mendorongnya ke sudut. Mata berkedip, dia meninjau rencananya, dan kemudian tertawa dingin. Sepertinya dia mendukungku, pikirnya. Namun, tidak mungkin dia bisa menebak seberapa kuat tekadku untuk sukses. Atau fakta bahwa aku benar-benar siap untuk fakta bahwa dia dapat melakukan peningkatan roh hingga tingkat 14 kali lipat. Selain itu, bahkan ada kemungkinan besar bahwa dia akan gagal di suatu tempat dari ke-11 ke peningkatan semangat ke-14. Meskipun tindakan Chen Xiong semua tampak agak gegabah, dia sebenarnya menyelidiki Bai Hao. Dan menyadari bahwa dia dilengkapi hampir seluruhnya dengan 14 kali lipat item yang ditingkatkan semangat. Sayang sekali aku memiliki barang-barang yang bahkan dia tidak bisa menggantinya jika dia menghancurkannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil menaikkan mereka ke tingkat 14 kali lipat, jika dia menyerah setelah itu, upaya aku akan sama efektifnya. Terkekeh dia menyetujui semua tuntutan Bai Xiaochun. Ketika dia melihat ekspresi pucat di wajah Bai Xiaochun sebagai tanggapan atas hal itu, dia merasa sedikit lebih nyaman. Meskipun Bai Xiaochun tampaknya cemberut di ambang air mata, dia sebenarnya tersenyum lebar di hatinya. Namun, dia tetap mengertakkan giginya, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya saat dia mengambil liontin batu giok ke ruang belakang. Tidak lama kemudian, dia keluar, dan liontin batu giok tidak lagi memiliki desain perak di atasnya. Sebagai gantinya, ia memiliki desain emas tunggal. Terlebih lagi, itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Itu sedikit lebih kecil, dan itu memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang menyebabkan semua orang di daerah itu menatap dengan kaget. Dia benar-benar melakukannya. Peningkatan semangat 11 kali lipat. Ketika Chen Xiong melihatnya, ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya, tetapi di dalam hati, dia menghela nafas. Adapun Bai Xiaochun, dia dengan bangga mengangkat dagunya dan kemudian mengumumkan, Sol Aik, tolong jelaskan metode penetapan harga peningkatan semangat aku kepada pangeran muda di sini. Dan menghitung berapa banyak obat jiwa yang dia hutangku. Bai Hao melangkah maju. Ketika menciptakan sesuatu dari ketiadaan, peningkatan semangat pertama menghabiskan 1000 porsi obat jiwa. Mulai dari 1 kali lipat menjadi 2 kali lipat adalah 2000. 2 kali lipat menjadi 3 kali lipat adalah 4000. Dan seterusnya dan seterusnya. 4 kali lipat adalah 8000. Sevenfold adalah 64000. Ninefold adalah 256000. Tenfold adalah 512000. Sedangkan untuk ke-11, total biaya pengobatan jiwa adalah 1.024.000. Petik 2 titik titik. Terengah-engah dapat terdengar di antara penonton dalam menanggapi kata-kata Bai Hao. Meskipun beberapa sudah menghitung angka yang terlibat, mendengar mereka berbicara keras adalah hal yang mengejutkan. Bai Xiaochun berdiri di sana menatap Chen Xiong dengan bangga, yang hanya tersenyum dingin ketika dia menghasilkan pagoda penimbunan jiwa. Ada 5 juta porsi obat jiwa di pagoda penimbunan jiwa ini. Terus lakukan peningkatan lebih lanjut.
Aku tidak senang dengan hanya 11. Dengungan lain dari pembicaraan terkejut melewati kerumunan. Jenis taruhan yang mereka saksikan sangat menarik sehingga banyak dari mereka sudah mengirim pesan ke teman-teman menggunakan slip transmisi giok. Tak lama, semua boro 89 penuh, dan banyak penggarap jiwa bergegas menuju toko Bai Xiaochun. Ada juga banyak aliran indera ilahi yang datang untuk fokus pada toko. Murid Bai Xiaochun mengerut karena teorinya dikonfirmasi. Meninggalkan aktingnya, dia tertawa dingin dan mengambil liontin batu giok ke ruang belakang. Tak lama kemudian, dia muncul, dan liontin batu giok memiliki desain emas kedua di atasnya. Ketika orang-orang di luar toko melihatnya, teriakan kaget naik ke udara. Peningkatan 12 kali lipat. Surga, petik 2 titik titik. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat kompetisi seperti ini. Panggil semua orang untuk menonton. Ini pasti akan mengguncang semua Ark Emperor City. Petik 2 titik titik. Teriakan dan tangisan orang banyak sekarang menyebabkan Chen Xiong merasakan sedikit tekanan, dan bahkan mungkin untuk melihat beberapa keraguan di matanya. Namun, dia terus memelototi Bai Xiaochun saat dia berkata, aku masih tidak senang. Teruskan. Bai Xiaochun bisa mengetahui seberapa kuat pemuda berjubah merah muda ini. Dalam hati, dia memberikan harum dingin dan berpikir, tunggu saja. Aku akan menakuti kamu sampai mati. Petik 2 titik titik. Berputar di tempatnya, dia menuju ke ruang belakang dan keluar beberapa saat kemudian untuk mengungkapkan 3 desain emas di liontin. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Bai Xiaochun dengan lantang berkata, Soul Aid, hitung tagihannya. Bai Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak pernah sebelumnya dia pernah mengalami hal seperti ini, namun, tanpa ragu sedikit pun dia menjawab, harganya 4.096.000 porsi obat jiwa. Pada titik ini, bukan hanya boroh 89 yang diguncang oleh acara tersebut. Kabar menyebar ke wilayah lain, dan bahkan mungkin untuk melihat orang-orang bergegas dari lokasi itu untuk bergabung dengan keributan. Chen Xiong gemetar, dan sedikit panik bisa terlihat di matanya. Dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Ini jelas bukan yang dia rencanakan. Dia telah menaruh semua harapannya pada kemungkinan bahwa liontin batu giok akan dihancurkan. Keterampilan orang ini dalam seni peningkatan roh mengejutkan, pikirnya. Namun, dia masih mengertakkan giginya, menatap Bai Xiaochun, dan kemudian perlahan berkata, aku masih tidak senang. Teruskan. Penonton benar-benar terpesona. Pada titik ini, mereka dapat mengatakan bahwa ini bukan taruhan biasa, dan bahwa ada beberapa alasan spesifik bahwa Chen Xiong terus mengatakan bahwa dia tidak bahagia. Masih tidak senang, ya, pikir Bai Xiaochun. Baiklah, Tuan Pinkster. Kamu hanya menunggu untuk melihat bagaimana aku menakuti siang hari yang hidup dari kamu. Dia kembali ke ruang belakang, dan setelah beberapa saat dibutuhkan dupa untuk dibakar, dia kembali keluar. Kali ini, ketika penonton melihat liontin batu giok, mereka beralih ke keriuhan besar. 14 kali lipat. Peningkatan semangat 14 kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Surga. Petik 2 titik titik. Bahkan ketika semua orang berteriak, mereka juga menyebarkan kabar kepada teman-teman mereka, yang mulai bergegas karena terkejut. Tidak peduli untuk menunggu Bai Hao menghitung tagihannya, Bai Xiaochun dengan bangga mengumumkan, 8.192.000 porsi obat jiwa. Dia berpendapat bahwa secara pribadi mengatakan itu sendiri jauh lebih mengesankan. Kata-kata Bai Xiaochun seperti lonceng kematian bagi Chen Xiong. Dia merasa seolah-olah pikiran dan hatinya disambar petir yang tak terhitung jumlahnya, dan wajahnya seputih selembar kain. Dia terhuyung mundur seolah-olah secara fisik memukul, megap-megap, matanya benar-benar merah. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia siap untuk kemungkinan peningkatan semangat 14 kali lipat, dia masih benar-benar terguncang. Selain itu, jumlah obat jiwa yang dipertaruhkan sangat besar. Itu terutama benar ketika dia merenungkan bagaimana dia telah menghabiskan hampir 15 juta. Dia sudah mulai menyesali rencana kecilnya ini, dan bahkan berpikir untuk menyerah, tetapi seperti kata pepatah, jika kamu mengendarai harimau, sulit untuk turun. Ada terlalu banyak orang di antara hadirin sekarang, dengan lebih banyak muncul pada saat itu. Mungkin ada puluhan ribu orang berjejer di jalan di luar. Mengangkat dagunya dengan bangga, Bai Xiaochun berkata, ya pelanggan yang baik, apakah kamu bahagia sekarang?
Saat ini, tidak ada obat jiwa yang cukup di pagoda penimbunan jiwa ini untuk membayar aku kepada 8.192.000 kamu berutang kepada aku. Jika, setelah kami menyelesaikan akun, kamu masih tidak bahagia, maka aku akan senang untuk melanjutkan. Petik 2 titik titik. Ketika Bai Hao mendengar ini, dia berdiri di sana tertegun dan merasa agak ragu-ragu. Dari apa yang bisa dia katakan, gurunya sebenarnya menghitung tagihan itu salah, dan hanya memasukkan peningkatan semangat yang paling baru, bukan kombinasi dari semuanya sampai saat ini. Meskipun dia ingin menunjukkan ini, ada terlalu banyak orang di daerah itu. Mengingat dia seharusnya menjadi budak jiwa yang sederhana, tidak mungkin dia bisa berbicara sekarang. Sambil mendesah, dia secara mental melakukan fase palem. Napas juga terdengar di antara para penonton. Beberapa orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka karena mereka juga sampai pada kesimpulan bahwa Bai Xiaochun telah salah menghitung tagihan. Namun, pemuda berjubah merah muda ini jelas merupakan bangsawan yang dipilih, dan tidak ada dari mereka yang ingin menyinggung perasaannya. Banyak orang memandang Bai Xiaochun dengan sembunyi-sembunyi, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Adapun Chen Xiong, dia jelas sedikit terkejut dengan front Bai Xiaochun yang bangga. Namun, dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun dia menolak untuk percaya bahwa lawannya akan salah menghitung tagihan, dia menepuk-nepuk tasnya untuk memegang dan membuang pagoda penampung jiwa lainnya. Ada 4 juta jiwa di sana. Aku masih belum bahagia. Teruskan. Ini adalah semua obat jiwa yang bisa dia dan yang lainnya pilih. Itu adalah jumlah yang sangat besar, tipe yang bisa membentuk tabungan cadangan klan yang hebat. Pada titik ini, Bai Xiaochun dengan bangga mengatakan, biaya untuk pergi dari peningkatan 14 menjadi 15 kali lipat berbeda. Tidak perlu biaya 2 kali lipat. Harganya 10 kali lipat. Itu berarti bahwa jika aku berhasil, kamu akan berhutang kepada aku. 81.920.000 porsi obat jiwa. Bahkan Bai Xiaochun tampak agak gelisah untuk berbicara seperti itu dengan keras. Setelah hening beberapa saat, dia menambahkan apakah kamu yakin mampu membayar sebanyak itu? Bab 727, aku benar-benar membenci penipu. Nomor Bai Xiaochun baru saja berbicara meninggalkan Chen Xiong terlatih-tatih di ambang pingsan. Terengah-engah bisa terdengar di antara para penanam jiwa lainnya yang melihat. Setelah semua, ada perbedaan besar antara peningkatan roh 14 kali lipat dan yang 15 kali lipat. 15 peningkatan roh membawa serta kekuatan dewa, dan dapat membantu para kultivator yang berada di lingkaran besar tingkat jiwa Naschen untuk mendapatkan pencerahan surga dan bumi. Roh meningkatkan harta seperti itu sangat berharga, dan biasanya hanya dimiliki oleh klan yang berspesialisasi dalam peningkatan roh, atau klan bangsawan atau bangsawan yang kuat. Harta karun seperti apa yang memang ada jarang akan dibawa ke tempat terbuka. Barang seperti itu tidak umum sama sekali, terutama karena tingkat keberhasilan dengan peningkatan semangat tingkat tinggi sangat rendah. Satu hanya perlu melihat fakta bahwa Raja Hantu Raksasa, setelah menghadiahi Bai Xiaochun dan secara bersamaan mempercayakan kepadanya dengan misi yang sangat penting dalam Necromancer Kettle. Hanya memberinya tombak peningkatan semangat 16 kali lipat. Alasan untuk itu bukan karena dia pelit. Sebaliknya, itu karena item dengan peningkatan semangat 15 kali lipat atau lebih tinggi terlalu jarang. Selain itu, sebagian besar hanya cocok untuk digunakan oleh para dewa. Karena kelangkaan mereka, akan sulit bagi siapapun untuk mengatakan dengan pasti berapa banyak obat jiwa yang layak untuk meningkatkan sesuatu dari 14 kali lipat menjadi peningkatan semangat 15 kali lipat. Kutipan Bai Xiaochun tentang lebih dari 80 juta porsi obat jiwa tampaknya dramatis, tetapi semua orang yang hadir menyadari bahwa jika dia berhasil, barang yang dihasilkan akan sangat membantu bagi siapapun yang ingin naik ke tingkat deva. Di Willlands, orang menjadi dewa melalui benda-benda magis dengan peningkatan semangat 15 atau lebih. Dengan mendapatkan pencerahan langit dan bumi dengan benda-benda seperti itu, mereka bisa menjadi satu dengan semua ciptaan. Luangkan waktumu dan pikirkanlah, kata Bai Xiaochun dengan tulus. Dengar, jika kamu masih tidak bahagia, maka mempertimbangkan bahwa kamu menawarkan untuk membayar 10 kali penawaranku, maka kurasa kamu sudah berhutang padaku. Sekitar 80 juta. Jadi, apakah kita sudah selesai di sini?
Dengan itu, dia memandang Chen Xiong dengan tatapan iba yang tulus. Ketika Bai Hao teringat soal 10 kali kutipan aslinya, dia menghela nafas. Dari apa yang dia tahu, kesalahan perhitungan RUU itu telah kehilangan mereka lebih dari 60 juta porsi obat jiwa. Adapun Chen Xiong, dia berteriak tutup mulut. Matanya begitu merah sehingga hampir tampak seperti genangan darah. Nada mengejek, dia melanjutkan, aku tidak senang. Apakah peningkatan selanjutnya, oke? Lakukan. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa berhasil pada peningkatan 15 kali lipat. Petik 2 titik titik. Kedua lelaki tua yang mengapitnya sudah lama menjadi benar-benar pucat. Ketakutan, mereka bahkan berusaha untuk mengganggu dan memberi Chen Xiong beberapa saran. Keluar dari wajahku. Dia berteriak pada mereka. Taruhan masih menyala, Bai Hao. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain terus bertaruh. Jika dia melakukannya, maka dia masih punya kesempatan untuk menang. Tetapi jika dia menyerah sekarang, harga yang harus dia bayar tidak mungkin diterima. Bai Xiaochun memberi Chen Xiong pandangan yang panjang dan datar, lalu membawa liontin batu giok ke ruang belakang tanpa sepatah kata pun. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan aliran indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya terkunci padanya. Semua orang gelisah dengan kegembiraan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada saat-saat berikutnya. Namun, tidak ada yang bisa mengamati apa yang terjadi di ruang belakang. Ada mantra pembatas gemilang yang menghalangi semua penglihatan dan indera ilahi, serta penghalang lain yang hampir mustahil ditembus. Tentu saja, penghalang itu sebenarnya diciptakan oleh kekuatan topeng Bai Xiaochun, dan dibuat sedemikian rupa sehingga hanya setengah dewa yang bisa menembus untuk melihat apa yang ada di luar. Namun, siapapun yang menembusnya hanya akan melihat apa yang tampak seperti Bai Xiaochun tentang peningkatan semangat dengan cara biasa. Bai Xiaochun telah mengaturnya dengan sengaja untuk menghilangkan kecurigaan dari para ahli yang paling kuat. Bai Xiaochun selalu berencana untuk mengandalkan topeng sebagai garis pertahanannya yang paling kuat. Pada saat ini, ada terlalu banyak penggarap jiwa yang berkumpul di luar untuk menghitung, bahkan mengisi udara ke titik di mana ia membuat Boroh menjadi bayangan. Semua orang berbicara, menciptakan keributan percakapan yang memenuhi area. Bai Hao ini jelas merupakan ahli nujum surgawi. Selain itu, dia mungkin berada di puncak peringkat ahli nujum langit. Petik 2 titik titik. Ahli nujum surga semua memiliki metode khusus yang mereka gunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Namun, pergi dari peningkatan semangat 14 hingga 15 kali lipat adalah benar-benar sulit. Keberhasilan semua tergantung pada keberuntungan. Petik 2 titik titik. Yang benar adalah taruhan ini bukan lagi tentang keterampilan necromantik. Ini benar-benar hanya tentang keberuntungan. Petik 2 titik titik. Ya, apapun yang terjadi, toko peningkatan roh nomor 1 di bawah surga pasti akan menjadi populer setelah ini. Itu mungkin tidak sepenuhnya terkenal, tapi itu pasti akan diketahui di seluruh Ark Emperor City. Petik 2 titik titik. Ketika semua orang membicarakan masalah ini, Chen Xiong berdiri di sana dengan gemetar, wajahnya tanpa darah dan pikirannya benar-benar kosong. Banyak hal telah berkembang ke titik di mana dia tidak yakin dia bisa menanganinya, dan mungkin runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Rencanaku sempurna. Bagaimana dia bisa berhasil setiap saat? Aku memiliki begitu banyak obat jiwa yang dibangun. Seharusnya sudah cukup. Tetapi kemudian dia pergi dan menolak untuk gagal sekalipun. Ya, kali ini dia pasti gagal, dan ketika dia gagal akhirnya aku akan menang. Petik 2 titik titik. Waktu berlalu, dan semakin banyak orang berkumpul di luar toko. Tidak ada yang tampak sedikit pun tidak sabar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pergi dari peningkatan semangat 14 ke 15 kali lipat membutuhkan banyak waktu, dan oleh karena itu, semua tatapan dan semua aliran indera ilahi terpaku pada pintu ke ruang belakang. Bai Hao melayang ke samping, wajah tanpa ekspresi, tetapi mendesah dalam hatinya pada betapa mudahnya tuannya mulai berseteru, dan pada saat yang sama, serangan balasan dengan kekuatan mematikan. Chen Xiong tampaknya dalam kesulitan, sehingga Bai Hao bahkan merasa kasihan padanya. Tetapi kemudian dia berpikir, ya, kamu bisa saja menyimpan hal-hal di antara kami berdua, tetapi kamu harus pergi dan menyinggung tuanku. 2 jam berlalu, dan Bai Xiaochun masih belum muncul. Tentu saja, kebenarannya adalah dia benar-benar di dalam ruang belakang melakukan beberapa latihan pernapasan, dan bahkan tidak memikirkan peningkatan semangat.
6 jam kemudian, dia mengeluarkan seteguk energi vital yang tidak murni, lalu membuka matanya. Itu seharusnya cukup waktu, pikirnya, menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak ingin mengacaukanmu, tetapi aku tidak punya pilihan. Kamu terus mendorong aku untuk melakukan lebih banyak peningkatan semangat. Kamu bersikeras. Nah, ketika aku bergerak, aku menakuti diri aku sendiri. Petik 2 titik titik. Mengagumi betapa murni dan baiknya dia akhirnya mulai bekerja pada peningkatan semangat. Tak lama, dia memiliki liontin batu giok dengan 5 desain emas di atasnya. Itu berdenyut dengan energi dewa, dan naga banjir di dalamnya tampak sangat realistis, ke titik di mana ia hampir tampak seperti jiwa dewa. Harta yang sangat indah, pikirnya, terharu. Setelah melihat dari dekat, dia menyadari itu akan menjadi hal yang sederhana untuk melepaskan naga banjir bayangan dari dalam liontin, dan itu akan sangat kuat secara monumental. Setelah mengutak-atik liontin itu sebentar, ia akhirnya bangkit dan menarik napas panjang. Kemudian, dia memaksa dirinya untuk terlihat lelah dan kehabisan tenaga, dan bahkan memastikan dahinya meneteskan keringat. Akhirnya, dia berjalan keluar dari ruang belakang dengan wajah sangat pucat. Begitu dia muncul, semua mata dan semua aliran indera ilahi terfokus padanya, dan terutama pada tangannya. Ketika semua orang melihat liontin batu giok, reaksi pertama adalah diam. Tapi kemudian, semua orang meletus menjadi keributan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Surga, ini. 15 kali lipat. Aku bisa merasakan aura Deva di atasnya. Petik 2 titik titik. Dia melakukannya. Aku tidak percaya dia benar-benar melakukannya. Semangat 15 kali lipat meningkatkan item sihir. Mata yang tak terhitung mulai bersinar dengan keserakahan. Jika roh 15 kali lipat meningkatkan item seperti itu untuk dilelang, itu akan membawa harga astronomi. Dan Grandmaster Bai ini meningkatkan semuanya sendiri. Seruan berubah menjadi gelombang suara skala kecil yang menyebabkan sebagian besar Ark Emperor City bergetar. Adapun Chen Xiong, dia hampir tidak bisa berbicara. Mustahil, tidak mungkin, itu tidak nyata, gumamnya, terhuyung mundur dengan linglung putus asa. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian berkata, dengar, bukankah aku hanya mencoba membujukmu untuk tidak melakukan peningkatan lain? Tetapi kamu tidak akan mendengarkan. Ah, terserahlah. Aku tipe pria yang berhati lembut. Bagaimana kalau aku memberi kamu diskon? Mari kita buat angka bulat yang bagus. 80 juta porsi obat jiwa. Ai, tunggu, tidak. Kamu mengatakan bahwa jika kamu bahagia, kamu akan memberi 10 kali lipat dari harga aslinya. Jadi itu menghasilkan 800 juta. Melihat dengan tulus pada Chen Xiong yang terperangah, ia melanjutkan, kamu benar-benar, secara positif tidak boleh meminta peningkatan lagi. Kamu dengarkan aku, oke. Tetap tenang. Dari samping, Bai Hao merasa sangat aneh. Sekarang, dia bisa melihat bahwa tuannya sengaja salah menghitung tagihan sebelumnya untuk membuat jebakan. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya sendiri? Tiba-tiba, gurunya tampak lebih dalam dan penuh teka-teki dari sebelumnya, dan di atas itu, sama sekali tidak dapat diprediksi. Darah menyembur keluar dari mulut Chen Xiong saat hatinya dicengkeram penyesalan. Bai Hao, kamu menipu aku. Kamu salah menghitung tagihan itu dengan sengaja. Kamu menipu aku. Petik 2 titik titik. Dia awalnya berencana untuk hanya keluar dari taruhan, tetapi setelah Bai Xiaochun salah menghitung tagihan, dia memutuskan untuk terus berjalan. Mempertimbangkan bagaimana keadaan berubah, tampak jelas bahwa lawannya telah memainkannya selama ini. Dengan itu, dia berputar dan bersiap untuk berlari. Sama sekali tidak mungkin dia bisa melanjutkan taruhannya terlalu tinggi. Dan itu tidak hanya berarti baginya, bahkan seluruh klannya tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Hanya memikirkan 800 juta porsi obat jiwa memenuhi hatinya dengan ketakutan sehingga satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah pergi. Aku menipu kamu. Bai Xiaochun balas-balas. Maksudnya apa? Hei, kembali ke sini. Kamu berutang obat jiwa kepada aku. Beraninya kamu mencoba untuk mengingkari hutangmu. Bai Xiaochun benar-benar tidak tahu apa yang dia maksud, dan bahkan mulai berpikir kembali untuk memastikan dia telah menghitung semuanya dengan benar. Yang benar adalah dia benar-benar secara tidak sengaja menghitung tagihan yang salah. Dan sekarang, pemandangan lawannya bersiap untuk melarikan diri secara instan menyebabkan ekspresinya berubah suram.
Lagi pula, ia dengan tulus berusaha membujuknya untuk berhenti. Namun, bukan hanya pria muda berjubah merah muda itu menuntut untuk terus maju, dia kemudian melemparkan tuduhan keliru tentang salah perhitungan tagihan. Benar-benar keterlaluan. Aku benar-benar benci curang. Bai Xiaochun meraung. Dengan itu, dia mengambil langkah maju. Tentu saja, dua pelindung Dao Chen Xiong telah merasakan bahwa semuanya memanas, dan segera pindah untuk memblokir jalan. Tetapi ketika mereka melakukan kontak dengan Bai Xiaochun, darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan mereka jatuh ke belakang. Adapun Bai Xiaochun, dia melesat maju dengan kecepatan tinggi untuk muncul tepat di depan Chen Xiong. Kemudian dia meraih tangannya kembali dan bersiap untuk menamparkan wajahnya. Bab 728, siapa memberi omong kosong tentang Dukes Surgawi? Suara gemuruh menderu terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Chen Xiong saat ia dikirim terbang mundur. Apakah kamu benar-benar berani memulai pertarungan di Ark Emperor City? Pekiknya. Berani bertaruh aku berani. Bai Xiao Chun berteriak. Kamu berhutang obat jiwa padaku, sobat. Aku benar-benar di sini. Dengan itu, dia melangkah maju dan menendang Chen Xiong, mengirimnya terbang ke udara. Sesaat kemudian, dia menghantam dinding batu di sisi berlawanan dari toko, di mana dia tetap tertanam dan tidak bergerak. Banyak tulangnya patah, dan basis budidayanya dalam kekacauan. Kemudian, tanpa diduga, dia pingsan. Aku tidak percaya dia mencoba mengingkari utangnya. Ketika kamu berhutang budi kepada Lord Bai, kamu membayar. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, bocah berjubah merah muda ini adalah bajingan total. Dia adalah orang yang datang dan menyarankan taruhan, dan kemudian dia berusaha melarikan diri. Itu hanya menunjukkan betapa sombongnya bocah itu, dan salah satu hal yang paling dibenci Bai Xiaochun dalam hidup adalah ketika orang-orang memandang rendah dirinya. Melihat ke arah Chen Xiong terbaring tak sadarkan diri di dinding, dua pelindung Dao lamanya segera mulai berteriak marah pada Bai Xiaochun. Apa yang menyakitkan, Bai Hao? Chen Xiong adalah putra kilin dari Chen klan kita, dan patriark kita yang paling kuat saat ini adalah Adipati Surgawi. Duki Surgawi. Kedipan ketakutan berlari melewati Bai Xiaochun. Lagi pula, di Willlands, satu-satunya orang yang bisa menjadi Adipati Surgawi adalah orang-orang di puncak alam dewa. Dewa seperti Duke de Crier hanyalah Adipati Duniawi. Namun, Bai Xiaochun yakin bahwa dia ada di sini, dan selain itu, Chen Xiong ini adalah orang yang datang mencari masalah, bukan sebaliknya. Dia juga yang menyarankan taruhan, dan mencoba melarikan diri. Bai Xiaochun sama sekali tidak salah, dan karena itu, ia tidak punya alasan untuk terlihat takut di depan semua orang ini. Sambil menggertakkan giginya, dia memelototi pelindung Dao dan berkata, siapa yang peduli dengan Adipati Surgawi? Kembali di Giant Ghost City, aku menculik setengah dewa. Petik 2 titik. Dengan itu, dia dengan santai melambaikan lengan bajunya, menyebabkan angin liar untuk mengambil dua pelindung Dao dan membantingnya ke dinding di sebelah Chen Xiong. Di mana mereka juga jatuh pingsan. Ketika para pengamat melihat semua ini, terengah-engah terdengar. Semua orang benar-benar terkesan dengan penampilan gagah Bai Xiaochun, dan berita tentang insiden itu sudah mulai menyebar. Dengan itu, Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan bangga berkata, Sol Ai, tolong tutup toko. Jantung berdebar ketakutan, Bai Hao dengan cepat mengawal semua pelanggan keluar dan kemudian menutup pintu depan. Adapun semua penggarap jiwa yang datang untuk menonton kegembiraan, mereka terguncang oleh apa yang mereka lihat. Faktanya, sangat sedikit dari mereka yang pergi. Setelah semua itu tidak mungkin bahwa Adipati Surgawi dari klan Chen akan membiarkan masalah ini jatuh, dan karena itu, orang ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mulai sekarang, toko peningkatan semangat ini pasti akan menjadi terkenal di Ark Emperor City. Peningkatan semangat 15 kali lipat. Itu saja sudah cukup untuk membuat toko layak namanya, dan kuplet. Petik 2 titik. Siapa sangka, sebenarnya ada Master Top yang bersembunyi di Boroh 89, seseorang bernama Bai Hao. Kenapa nama itu terasa akrab? Petik 2 titik. Tentu saja, semua orang menyadari nama Bai Hao karena bagaimana Chen Xiong meneriakannya. Segera orang-orang mulai merenungkan nama itu, dan tak lama kemudian, salah satu penanam jiwa tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget.
Bai Hao, aku ingat sekarang. Dia pasti Bai Hao dari Giant Ghost City. Dia membunuh ayahnya sendiri dan membantu Raja Hantu Raksasa selama pemberontakan. Dia juga orang yang menculik semua yang dipilih di Necromancer Kettle. Bai Hao, petik 2 titik titik. Surga, aku ingat sekarang juga. Itu dia. Aku mendengar bahwa dia kejam dan tanpa ampun, dan seorang pencela klannya sendiri. Dia seorang pengganggu yang menembus dan menembus siapa yang dibenci semua orang. Petik 2 titik titik. Semua itu bukan apa-apa. Aku mendengar bahwa dia benar-benar bangga menjadi pencuri istri. Tak tahu malu sampai tingkat tertinggi. Jadi, dia sebenarnya berada di Ark Emperor City sekarang. Dan sekarang dia mengambil jubah Grandmaster peningkatan roh. Petik 2 titik titik. Saat lebih banyak orang berbicara, lebih banyak orang mengingat cerita yang telah mereka dengar tentang Bai Hao. Sementara itu, kembali ke dalam toko, Bai Xiaochun berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, menatap Chen Xiong dan 2 pelindung dao yang tertanam di dinding. Ketika dia berpikir tentang betapa sombongnya Chen Xiong bertindak dan bagaimana dia bahkan mencoba melarikan diri tanpa melunasi utangnya, amarahnya bertambah. Penindas total dan total. Aku menundukkan kepalaku, berusaha untuk tidak memprovokasi siapapun. Menderita dalam keheningan. Tetapi kemudian bajingan ini harus datang dan mencoba menggertak aku. Petik 2 titik titik. Menggunakan kekuatan topeng untuk memastikan bahwa hanya Bai Hao yang bisa mendengarnya, dia berkata, lebih baik ini bukan salah guru, bukan. Kamu melihat semuanya. Mereka benar-benar keluar dari barisan. Petik 2 titik titik. Bai Hao hanya tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, tidak yakin apa yang harus dikatakan sebagai jawaban. Bencana telah dihasut, namun memang benar bahwa Bai Xiaochun belum memulainya. Itu benar-benar suatu kasus di mana pohon itu mungkin merindukan perdamaian, tetapi angin tidak akan pernah berhenti. Tuan, kita perlu memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang, katanya. Klan mereka pasti akan datang mencari mereka segera. Bai Xiaochun sebenarnya merasa sedikit gugup. Meskipun dia telah bertindak berani sebelumnya, dia sebenarnya sangat gugup. Lagi pula ini adalah klan dengan Deva di dalamnya, dan dia tidak berada di Giant Ghost City. Karena itu, dia dengan gugup mengeluarkan slip giok transmisi dan mengirim pesan suara ke Giant Ghost King. Tak lama, suara yang mendominasi Raja Hantu Raksasa terdengar. Apa yang kamu takutkan? Dia hanya adipati surgawi, bukan? Dengarkan, Bai Hao, kamu adalah pemimpin dari Giant Ghost City, dan juga menantu aku. Mereka datang mencari untuk menimbulkan masalah, dan kamu mengalahkan mereka kan? Jika itu saja, maka jadilah itu. Jika Chen Haosong mencoba menggunakan statusnya untuk menjadi pengganggu, maka aku akan melakukan hal yang sama segera kembali. Petik 2 titik titik. Sudah lama sejak Bai Xiaochun merasa tersentuh oleh perhatian orang lain, jadi begitu dia mendengar tanggapan Giant Ghost King, itu seperti musik di telinganya. Fakta bahwa Yang Mulia benar-benar peduli pada sang raja sudah cukup untuk menghilangkan banyak tekanan. Mengambil napas dalam-dalam, dia memandang Chen Xiong dan pelindung daonya, dan memberi mereka semua tatapan yang baik. Mencoba kehabisan hutang padaku. Mungkin aku harus membebankan bunga. Lagi pula, Raja Hantu Raksasa berkata bahwa dia akan mendukungku. Menjilat bibirnya, dia mencoba memutuskan apakah dia mendorong sesuatu terlalu jauh. Tetapi kemudian dia ingat bahwa dia berhutang 800 juta porsi obat jiwa, dan kemarahannya berkobar. Karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan Eternal Parasol dan kemudian memasukkannya ke Chen Xiong. Aku hanya akan mengambil sedikit, gumamnya. Segera, mata Chen Xiong tersentak terbuka, dan urat biru menonjol di wajah dan lehernya. Dia bahkan melepaskan jeritan kesakitan. Ketika orang-orang di luar mendengar itu, rahang mereka jatuh. Bahkan Bai Xiaochun sedikit terkejut, dan menarik Eternal Parasol kembali. Dia hanya menyedot 10% dari kekuatan hidup Chen Xiong untuk meningkatkan posisinya di tingkat Temperet Bones. Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Kamu tidak akan mati dengan baik. Chen Xiong jelas sedikit lebih kurus. Melotot dengan marah pada Bai Xiaochun, dia mulai berusaha untuk bebas dari tembok. Mempertimbangkan betapa jernih dan jernihnya Chen Xiong, tampaknya dia belum benar-benar terluka oleh parasol abadi, dan karena itu, Bai Xiaochun memutuskan bahwa dia mungkin perlu mengambil sedikit lebih banyak tenaga hidup. Dengan itu, dia menusuk payung ke Chen Xiong lagi.
Diam, aku hanya mengambil sedikit, ini bukan masalah besar. Kamu berutang 800 juta porsi obat jiwa kepada aku. Beraninya kamu mengutukku. Petik 2 titik titik. Jeritan kesakitan lainnya terdengar, diikuti oleh lebih banyak kutukan. Setelah itu, Bai Xiaochun menggunakan payung untuk ketiga kalinya, kemudian yang keempat dan kelima. Bai Hao tertegun, dan dengan cepat mulai menawarkan beberapa saran. Tuan, kamu harus berhenti. Kamu akan membunuhnya. Petik 2 titik titik. Jangan khawatir, tuanmu memiliki banyak pengalaman dengan hal semacam ini. Bai Xiaochun sebenarnya merasa cukup antusias, dan sebelum dia menyadarinya, Chen Xiong sedikit lebih dari sekantong kulit dan tulang. Tangisannya sekarang lemah, dan dia bahkan terengah-engah. Selanjutnya, matanya bersinar dengan tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, dia benar-benar menyesali semua keputusannya, dan juga mengerti mengapa semua teman-temannya sangat mengutuk Bai Hao ini, namun belum berani bertengkar dengannya. Setelah selesai dengan Chen Xiong, Bai Xiaochun memandangi dua pelindung Dao. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana menurutmu, muridku, haruskah aku beralih ke keduanya? Bai Hao tersenyum kecut dan menatap Chen Xiong yang malang, yang telah berubah menjadi kerangka virtual oleh tuannya. Meskipun dia merasa tidak enak untuknya, Bai Hao juga merasa dia perlu memberitahu tuannya bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Kenapa tidak memberi mereka semua perlakuan yang sama? Kami sudah menyinggung Duke Chen, sehingga mungkin tidak akan membuat perbedaan. Petik 2 titik titik. Itu semangat, jawab Bai Xiaochun. Hahaha, aku sedang memikirkan hal yang sama persis. Dengan itu, dia menikam parasol abadi ke dalam pelindung Dao yang pertama. Tak lama, kedua pelindung Dao sama-sama jauh lebih kurus dari sebelumnya. Namun, mengetahui bahwa dia tidak ingin pergi terlalu jauh, dan juga mempertimbangkan bahwa mereka bukan penyebab utama, dia hanya mengambil sebagian dari kekuatan hidup mereka. Bahkan ketika dia senang dengan masuknya kekuatan hidup, pintu depan toko bergemuruh seolah-olah kekuatan yang kuat telah mendarat di atasnya. Kemudian, pintu terbanting terbuka, dan gelombang energi dewa melonjak ke toko. Bai Hao. Gigi mengertak dan mata menyala-nyala karena marah, nyonya merah debu meledak di dalam. Bab 729, tidak bisa membuat kamu mengajukan. Terkejut, Bai Xiaochun menarik kembali Eternal Parasol dan berputar untuk menghadapi nyonya merah debu yang cantik saat dia menginjak toko. Sayangnya, Bai Xiaochun tidak dalam mood atau posisi untuk menikmati pesta kecantikannya. Ada beberapa hal di Will Lens yang dia takuti lebih dari nyonya merah debu. Setelah semua yang mereka berdua lalui, Bai Xiaochun yakin bahwa jika dia tahu siapa dia sebenarnya, dia tidak akan berhenti untuk membunuhnya. Dengan jantung berdebar kencang, dia berusaha terlihat setenang mungkin sambil dengan penuh kasih berkata, apa yang kamu lakukan di sini, Zimo? Apa yang telah kamu lakukan, Bai Hao? Katanya dengan suara marah, mual oleh kenyataan bahwa dia memanggilnya Zimo. Beberapa saat yang lalu, dia telah menerima pesan dari Giant Ghost King, dan kemudian setelahnya, dari Heavenly Duke Chen. Itu masuk akal mengingat bahwa banyak orang di kota sudah tahu bahwa Bai Hao adalah majordomo Giant Ghost City, dan juga suaminya yang dituju. Jika Bai Xiaochun menyebabkan masalah, maka Adipati Surgawi Chen Clan secara alami akan datang ke Nyonya Merah Debu. Lagi pula, begitu Pangeran Surgawi Chen mengetahui apa yang telah terjadi, dan mendengar bahwa 800 juta porsi obat jiwa dipertaruhkan, dia tahu bahwa dia bahkan tidak mampu membayar. Meskipun benar-benar marah, dan juga sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melihat Bai Xiaochun, Nyonya Merah Debu tidak punya pilihan selain menangani masalah ini. Melihat ke arah Chen Xiong yang kurus dan dua pelindung daonya, kemarahan Nyonya Merah Debu terbentuk, dan kebenciannya terhadap Bai Xiaochun bertambah. Kamu benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah, bukan? Aku tidak tahu apa yang dilihat ayah aku dalam diri kamu. Dengarkan, jika kamu menyebabkan masalah lagi di masa depan, kamu akan berakhir seperti patung ini. Dengan itu, ia mengeluarkan patung dari tasnya yang dipegang dan dihancurkan menjadi berkeping-keping. Awalnya, Bai Xiaochun telah bersiap untuk berdebat sedikit. Tetapi ketika dia menyadari bahwa patung yang dia tarik keluar memperlihatkan wajah aslinya, amarahnya tiba-tiba menghilang. Surga, nenek merah debu ini benar-benar membenciku, bukan? Dia benar-benar membawa patung-patung aku di sekitar untuk dihancurkan ketika dia marah.
Menggigil melewati dia. Bagaimanapun, yang membuatnya takut bukanlah ancaman Nyonya Merah Debu, melainkan sikapnya. Namun, bahkan ketika ketakutannya meningkat, dia menyadari bahwa situasinya benar-benar sangat menggembirakan. Lagi pula, ayah Nyonya Merah Debu sendiri berperan sebagai mak comblang di antara mereka berdua, dan Nyonya Merah Debu tidak tahu bahwa dia benar-benar Bai Xiaochun. Seluruhnya, sangat menarik. Jika aku memiliki kesempatan untuk membawanya ke kamar pengantin, dan melepas topengku, aku bertanya-tanya apakah itu akan mengejutkannya sampai mati. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia memikirkan hal-hal yang sepenuhnya salah. Cara, dan cepat menyesuaikan sikapnya. Namun, itu masih sangat menggembirakan. Ketika Nyonya Merah Debu melihat cara dia memandangnya, dia tidak bisa menahan pemberontakannya. Kalau bukan karena dukungan Raja Hantu Raksasa terhadap Bai Hao, maka dia pasti tidak akan menekan keinginannya untuk memusnahkannya di tempat. Bai Hao ini adalah kehidupan rendahan yang cabul, pikirnya. Kamu bisa tahu dari sorot matanya bahwa dia sedang merenungkan sesuatu yang menjijikkan. Namun, dia tidak punya pilihan selain untuk menekan kesengsaraannya. Melambaikan tangan kanannya, dia mengumpulkan Chen Xiong dan dua pelindung Dao. Wajahnya yang cantik hampir hijau dengan amarah saat dia menggeram, aku memperingatkanmu, Bai Hao. Aku tidak punya kesabaran untuk berurusan dengan kamu. Jika kamu sedikit mengganggu aku, jangan salahkan aku karena telah memusnahkan kamu. Petik 2. Setelah menjernihkan pikirannya dari pemikiran yang tidak pantas dari sebelumnya, Bai Xiaochun berkata dengan suara frustasi, "Hei, ini bukan salahku. Dia datang mencari untuk menyebabkan masalah, dan dia adalah orang yang menyarankan kita bertaruh. Dia adalah orang yang kehilangan 800 juta porsi obat jiwa untuk aku." Petik 2. Diam. Nyonya Red Das balas menembak memelototinya. Kemudian dia berbalik untuk pergi, tampaknya tidak cenderung untuk membantu Bai Xiaochun mengumpulkan obat jiwa, dia berutang karena hutang. Semua orang di luar jelas melihat Nyonya Merah Debu menginjak masuk ke toko. Lebih jauh lagi, sudah tersebar kabar bahwa Bai Xiaochun adalah majordomo Giant Ghost City. Dan juga bahwa Giant Ghost King telah menjanjikan Sersan Mayor Nyonya Debu Merah dari Legion Hantu Raksasa kepadanya dalam pernikahan. Itu hanya membuat orang semakin tertarik. Ketika mereka memikirkan semua itu, dan tentang betapa dominannya Nyonya Merah Debu, itu menyebabkan banyak mulut berubah menjadi cibiran. Yah, kurasa itu bukan kesalahan Bai Hao. Lagi pula, partner Daoisnya adalah dewa. Dewi Red Das selalu mendominasi sepenuhnya. Sejujurnya, aku benar-benar merasa kasihan pada Bai Hao ini. Petik 2. Ketika pembicaraan seperti itu melintas di telinga Bai Xiaochun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Yang benar adalah dia tidak terlalu peduli dengan obat jiwa. Hal-hal materi seperti itu tidak terlalu penting. Namun, dia merasa bahwa sangat disayangkan bahwa Chen Xiong masih memiliki liontin giok 15 kali lipat yang ditingkatkan di tasnya. Namun, mengingat betapa dominannya Nyonya Merah Debu bertindak, dia ragu untuk mengatakan apapun. Tapi kemudian dia memikirkan kembali sesuatu yang pernah dikatakan Raja Hantu Raksasa kepadanya. Apa, kamu bahkan tidak bisa menangani seorang wanita lajang? Kata-kata itu terngiang di benaknya, dan benar-benar membuatnya merasa seperti kehilangan banyak muka. Jika tidak ada orang lain yang hadir, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi Bai Hao berdiri di samping, dan ada banyak orang di jalan yang bisa melihat apa yang terjadi, dan bahkan mendiskusikan situasi dengan nada berbisik. Pada titik ini, Bai Xiaochun memutuskan bahwa situasinya sudah terlalu jauh. Lagi pula, dia adalah orang suci yang sangat cinta yang telah menciptakan Win Cham. Bagaimana mungkin dia kehilangan begitu banyak wajah di depan begitu banyak orang? Berhenti di sana. Dia berteriak pada Nyonya Merah Debu, yang saat ini sedang berjalan menjauh darinya, mendidih dengan aura pembunuh. Nyonya Merah Debu berhenti di tempatnya dan melihat ke balik bahunya, matanya yang seperti burung phoenix berkedip dengan cahaya dingin. Beraninya kamu berbicara padaku dengan nada seperti itu. Dia bahkan melepaskan beberapa tekanan dewa untuk mengikuti kata-katanya. Dia tidak pernah menyukai Bai Hao ini, dan akan senang mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran jika dia mengatakan bahkan kata yang salah sedikit pun. Jeroan Bai Xiaochun bergejolak di bawah tatapan dingin Nyonya Merah Debu, dan dia menyadari bahwa dia telah pergi dan melakukan sesuatu yang impulsif. Namun,
Ketika dia mendengar kerumunan terengah-engah menanggapi kata-katanya, dia menguatkan dirinya, perlahan-lahan menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan memutar kepalanya ke samping. Bagaimanapun, profilnya adalah fitur yang paling mengesankan sejauh yang dia ketahui. Melihat keluar dari sudut matanya pada Nyonya Merah Debu, dia memasang ekspresi paling sombong yang bisa dia kelola. Pada saat ini, sekarang ada sesuatu yang unik dan spesial tentang dirinya, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah urat baja dipompa di bawah kulitnya. Meskipun Yang Mulia Raja menikahkan anak perempuannya yang paling aku kasihi, aku tentu saja tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Karena status dan kedudukan aku, kamu menolak untuk menerima masalah ini, dan tidak ada keputusan apapun yang dapat aku temukan salah. Lebih jauh, alasan aku datang ke Ark Emperor City bukan hanya karena masalah pernikahan, tetapi lebih karena tujuan penting lainnya. Ayahmu raja ingin aku membantumu dalam tugasmu. Sedihnya, kamu membenciku. Dan aku tidak tertarik dengan orang yang sengaja mengganggu. Tetapi Yang Mulia Raja telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang tiada akhir, dan oleh karena itu, aku masih harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas yang ditugaskannya padaku. Aku memenangkan obat jiwa itu dalam taruhan, semua dengan tujuan memberikannya kepadamu. 800 juta porsi obat jiwa adalah kekayaan dalam jumlah besar, tetapi jika kamu tidak menginginkannya, maka setidaknya pastikan bahwa Heavenly Duke Chen berutang budi besar kepada kamu. Apapun itu, aku dapat mengatakan bahwa aku mengikuti perintah Raja yang mulia untuk membantu kamu. Ambil obat jiwa, atau tidak, pilihan ada di tanganmu. Namun, pilihan untuk berbicara atau tidak, dan apa yang harus dikatakan jika aku berbicara, adalah milik aku. Aku tidak memerlukan instruksi dari kamu. Selain itu, aku akan sangat menghargai jika kamu tidak pernah lagi menggunakan kata-kata diam bersama aku. Sekarang, tolong lihat dirimu keluar. Untuk membuat penampilannya lebih mengesankan, dia menyerukan sedikit kekuatan yang mendasari tinju kaisar yang mati, yang membuatnya tampak jauh lebih mengesankan dari sebelumnya. Semua orang yang menonton di jalan terkejut, dan bahkan Nyonya Merah Debu tampak terpana. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Terlepas dari seberapa banyak dari apa yang dia katakan itu benar, fakta bahwa dia memberikan 800 juta porsi obat jiwa padanya sangat besar. Entah dia mengambil uang itu, dan berakhir dengan kekayaan besar, atau dia menolaknya, dan mendapat bantuan besar dari seseorang yang sangat kuat. Bahkan baginya, bantuan dari Adipati Surgawi adalah sesuatu yang sangat serius. Emosi campuran bisa terlihat di matanya saat dia melihat Bai Xiaochun untuk terakhir kalinya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Saat dia melakukannya, suara Bai Xiaochun terdengar. Soul Eye, tolong tutup toko. Bai Hao menggigil. Dia terpana berulang kali oleh peristiwa hari itu. Kemunculan Nyonya Merah Debu yang tiba-tiba sangat mengejutkan, dan bahkan dia tidak mampu menembus tindakan yang dilakukan oleh tuannya. Dia cepat-cepat bergegas dan menutup pintu depan toko. Saat dia melakukannya, Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggung dan pergi ke ruang belakang. Begitu dia melakukannya, dia merosot ke tanah, dan keringat mulai mengalir di dahinya. Sambil menarik napas panjang, dia mengingat kembali semua yang dia katakan, dan merasa sangat senang dengan pertunjukan yang dia pakai. Dengarkan aku, Nenek Merah Debu. Tidak mungkin Love Saint Bai Xiaochun yang perkasa tidak bisa membuat kamu tunduk. Bab 730, Para Pangeran Bergerak. Banyak peristiwa dramatis baru saja terjadi. Setelah Nyonya Merah Debu pergi, kerumunan akhirnya mulai menipis, dan orang-orang melanjutkan perjalanan mereka, berbagai pemikiran mengalir di kepala mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa melupakan apa yang terjadi. Apakah itu keberhasilan dengan peningkatan semangat taruhan mengerikan yang akhirnya mencapai jumlah 800 juta obat jiwa, kedatangan Nyonya Merah Debu? Atau melihat Bai Xiaochun membuat monolognya yang hikmat namun mendominasi, mereka adalah adegan yang akan dicap menjadi kenangan semua orang yang hadir. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini, nama Bai Hao akan menjadi sangat penting di seluruh Ark Emperor City. Tak lama, semua orang berbicara tentang berita tentang apa yang terjadi pada putra kilin dari klan surgawi Chen Xiong. Tentu saja, kabar segera kembali ke semua orang yang dipilih, dan mereka kaget. Bai Hao ini, terlalu ganas.
800 juta porsi obat jiwa itu konyol. Aku mendengar bahwa itu bukan hanya obat jiwa. Dia juga menguras tenaga hidup Chen Xiong. Dia berakhir tidak lebih dari kulit dan tulang. Little Wolf God, Li Tiansheng, Miao Liner dan banyak dari yang lainnya dipilih semua sangat terkejut. Meskipun tidak ada dari mereka yang benar-benar yakin bahwa Chen Xiong akan dapat menyingkirkan Bai Hao, mereka setidaknya memiliki beberapa harapan. Lagi pula, mereka berada di Ark Emperor City, bukan Necromancer Kettle. Ketika mereka mendengar berita tentang bagaimana keadaan terjadi, mereka gemetar ketakutan. Memikirkan nasib Chen Xiong hanya membuat mereka semua berpikir kembali ke Necromancer Kettle, dan kebrutalan yang mereka alami. Seluruh kelompok masih menggigil ketakutan karena ingatan yang melekat. Wajah ganas itu, mata brutal yang dingin itu, dan kehancuran yang mengerikan dari kekuatan hidup mereka, adalah hal-hal yang tidak bisa dilupakan oleh Little Wolf God dan yang lainnya. Bahkan, banyak dari mereka bahkan memutuskan hubungan dengan Chen Xiong. Itu adalah keputusan pahit yang tidak mereka sukai, tetapi mereka tahu mereka harus meninggalkan ide untuk mencoba menimbulkan masalah bagi Bai Hao. Sialan, kalah darinya di Necromancer Kettle adalah satu hal, tapi bagaimana hal yang sama bisa terjadi di Ark Emperor City? Itu semua kesalahan Chen Xiong itu. Tidak memiliki keahlian apapun. Tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bai Hao ini sangat jahat. Kita pasti harus membuat rencana yang bagus, dan harus menghindari keputusan yang terburu-buru. Petik 2. Tentu saja, sekarang semua orang membicarakan Bai Hao, tidak butuh waktu lama sebelum cerita tentang apa yang terjadi di Necromancer Kettle mulai menyebar lagi. Sampai semua orang membicarakan masalah ini. Tak lama kemudian, cerita tentang Bai Clan dan Giant Ghost City juga mulai menyebar. Tak lama, semua orang di kota telah mendengar tentang hal-hal seperti itu. Adapun Nyonya Merah Debu, pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menuntut 800 juta porsi obat jiwa, dan sebaliknya, meminta Heavenly Duke Chen untuk berutang budi padanya. Bai Xiaochun jelas bukan kultivator jiwa biasa. Dia memiliki latar belakang yang sangat mengesankan, dan karena itu, bangsawan dan bangsawan yang dipilih tidak dapat dengan mudah melakukan apapun terhadapnya. Mereka hanya bisa bersekongkol melawan dia dalam batas-batas hukum. Seperti yang telah mereka sebutkan sebelumnya dalam diskusi mereka, mereka harus meluangkan waktu untuk membuat rencana yang baik. Setelah kejadian itu, toko peningkatan roh nomor 1 di bawah surga menjadi sangat terkenal. Pada hari-hari berikutnya, pembangun jiwa datang dari seluruh Ark Emperor City dan berbaris untuk mendapatkan peningkatan semangat dan pengobatan jiwa. Yang lain datang hanya untuk melihat Bai Hao, dan melihat apakah dia benar-benar manusia super seperti yang dikatakan semua orang. Borough 89 lebih sibuk daripada sebelumnya. Bisnis untuk toko-toko lain di daerah itu mulai meningkat karena toko Bai Xiaochun. Itu adalah perkembangan yang disambut sejauh Bai Xiaochun prihatin, tapi Bai Hao merasa gugup tentang hal itu. Khawatir, dia berkata, "Tuan, terlalu banyak pamer tidak benar-benar akan membantu kami dengan rencana induk kami." Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun memasang ekspresi cemas ke wajahnya, menghela nafas, dan berkata, "Ai, guru juga tidak ingin hal-hal berubah menjadi seperti ini. Kamu hanya perlu membiasakan diri dengannya." Masalahnya adalah, kemanapun tuanmu pergi, dia selalu berakhir menonjol dan menjadi sosok yang gemetar dan menggetarkan bumi. Aku benar-benar terlalu luar biasa. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk itu. Petik 2. Ekspresi aneh muncul di wajah Bai Hao saat dia melihat tuannya, tidak yakin bagaimana harus merespons. Akhirnya, dia hanya tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Sadar bahwa mendiskusikan masalah itu tidak ada gunanya, dia mulai mencoba untuk membuat rencananya sendiri tentang bagaimana menyelesaikan setiap situasi berbahaya. Setelah sedikit waktu berlalu, dia mendapat ide dan mulai membuat rencana. Tak lama, orang-orang membicarakan tentang latar belakang Bai Hao yang mengesankan ini. Orang-orang tertentu sangat tegas tentang betapa pentingnya Bai Hao bagi Raja Hantu Raksasa, dan seberapa baik hubungan mereka. Orang lain akan menekankan basis kultivasi dan kecakapan pertempurannya. Dengan cara ini, orang-orang mulai mendapatkan pandangan yang lebih bulat tentang dirinya. Bai Xiaochun sangat senang menjadi pusat perhatian. Dia sering meninggalkan toko dan berjalan-jalan dengan tangan tergenggam di belakang, menikmati semua orang yang memandangnya.
Namun, setelah beberapa hari pamer seperti itu, ia bosan dan kembali melanjutkan bekerja dengan api 17 warna. Setelah insiden dengan Chen Xiong, tidak ada yang datang mencari untuk memulai masalah. Semua orang tahu bahwa Bai Hao adalah tipe orang yang tidak bisa dianggap enteng. Ketika dia kehilangan kesabaran, bahkan klan bangsawan surgawi tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi orang-orang biasa. Rumor menyebar seperti api. Namun, untuk Bai Xiaochun, hidup semakin tenang. Dia membenamkan diri dalam meneliti api 17 warna, dan bahkan mulai melakukan beberapa percobaan, meskipun dia akan segera membatalkannya jika masalah yang tidak terduga muncul. Lagi pula, jika dia menyebabkan api turun dari langit di daerah ini, atau mengirim asap hitam kemana-mana, kehidupannya yang nyaman pasti akan menjadi apapun selain nyaman. Karena sumpah itu, tidak ada yang dramatis terjadi. Namun, karena berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk 17 warna api, pemahaman dan kontrolnya terhadap 16 warna api meningkat. Itu juga banyak membantu bahwa Bai Hao akan memberikan ide-ide bagus di sana-sini, dan akan membantu dengan jasanya sendiri. Bersama-sama, mereka membuat sedikit penyesuaian pada formula untuk nyala 16 warna. Seiring berjalannya waktu, Bai Xiaochun terus berjuang dengan api 17 warna, dan pada saat yang sama, meningkatkan tingkat keberhasilannya dengan api 16 warna. Pada saat ini, ia memiliki tingkat keberhasilan kira-kira 30%. Sebenarnya, siapapun yang mendengar bahwa ia telah mencapai tingkat kesuksesan setinggi itu akan sepenuhnya tidak percaya. Sebenarnya tidak ada formula di dunia yang begitu sukses, dan itu semua berkat bantuan yang diberikan oleh Bai Hao. Tuan, teknik auguri khusus ini dirancang untuk nyala api 15 warna. Jika aku ingin berhasil dengan nyala api 17 warna, maka kita benar-benar perlu meningkatkan nyala api 16 warna terlebih dahulu. Bai Hao telah bekerja sangat keras belakangan ini. Bahkan ketika dia punya waktu istirahat, dia akan duduk memikirkan tentang api 17 warna, dan bahkan formula masa depan untuk api 18 warna. Dia punya beberapa ide, salah satunya adalah menggunakan beberapa api 17 warna untuk menyimpulkan formula untuk nyala api 18 warna. Yang lainnya adalah menyebarkan api 17 warna ke lautan api, menambahkan warna lain ke dalamnya, dan menarik api kembali ke lidah api sesudahnya. Semua pemikiran dan diskusi tentang masalah ini membuat Bai Hao merasa sangat lelah secara mental. Akan sangat sulit bagi Bai Xiaochun untuk menyelesaikan hal-hal ini sendiri. Bahkan jika dia berhasil, itu akan membutuhkan waktu yang tak terbayangkan. Saat Bai Xiaochun dan Bai Hao fokus pada penelitian mereka tentang sulap api, desas-desus di kota terus mengamuk. Dan Little Wolf God dan yang lainnya memilih terus meluangkan waktu untuk membuat rencana. Namun, karena semua itu terjadi, ada dua orang yang tatapan menyeramkannya dikunci di toko Bai Xiaochun di Boroh 89. Little Wolf God dan yang lainnya benar-benar tolol. Bagaimana mereka bisa mengatasi masalah dengan berurusan dengan Bai Hao yang sepele? Di Boroh 3, ada pagoda yang sangat menjulang di mana pewaris Raja Sembilan Kata, Pangeran Zhou Hong berdiri, menatap ke kejauhan. Dia biasanya menghabiskan waktunya di kota Sembilan Kata, tetapi setelah mendengar bahwa Bai Hao telah datang ke Ark Emperor City, dia bergegas. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan masalah Necromancer Ketel beristirahat. Segera setelah tiba, ia mendengar tentang nasib buruk Chen Xiong. Berdiri di sebelah Zhou Hong adalah seorang pria parubaya yang tampan mengenakan pakaian mewah. Fitur wajahnya sangat mirip dengan wajah Susan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Hong, dia tertawa kecil dan menjawab, "Kamu benar sekali, Brother Zhou." Bai Hao ini, mengandalkan sepenuhnya pada Raja Hantu Raksasa. Mungkin dia memang memiliki kecakapan pertempuran yang cukup bagus, tetapi dia hanya satu orang, dan dia bukan pewaris sebenarnya dari Raja Hantu Raksasa. Zhou Zimo juga membencinya. Aku pikir berurusan dengannya, seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Petik 2 titik. Beralih untuk melihat pria parubaya itu, Zhou Hong berkata, "Brother Su, aku mendengar bahwa Susan sebenarnya menyukai Bai Hao ini. Benarkah itu? Adik perempuanku agak naif. Dia mengatakan banyak hal baik tentang Bai Hao ini setelah dia kembali, yang membuat ayah sedikit tenang. Bagaimanapun, dia tidak mendapatkan kehidupan. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak bisa membiarkan penghinaan ini terhadap Spirit Advent City berdiri. Itulah sebabnya aku sangat senang menerima undangan kamu untuk datang ke sini, Brother Zhou."
Pria paruh baya ini adalah salah satu putra Raja Roh Advent, Su Peng. Saudara Zhou, lanjutnya, apakah kamu kebetulan sudah membuat rencana tentang cara menghadapinya? Yang benar adalah bahwa Su Peng tidak benar-benar merasakan permusuhan terhadap Bai Xiaochun. Namun, di Willlands, posisi raja tidak secara eksklusif diberikan kepada putra. Bisa juga pergi ke anak perempuan. Dan Roh Advent Raja memiliki banyak-banyak putra. Itu juga merupakan pengetahuan umum di Willlands bahwa semua pangeran dan putri di Spirit Advent City paling ditakuti oleh Susan. Setelah datang untuk menemukan bahwa Susan memiliki kesan yang baik tentang Bai Hao ini, dan kemudian setelah menerima undangan dari Zhou Hong, Su Peng memutuskan bahwa itu adalah kesempatan sempurna untuk memperbaiki posisinya sendiri. Tentu saja, karena dia belum pernah bertemu Bai Hao ini sebelumnya, dia juga siap untuk mundur dari situasi jika rencana Zhou Hong terlalu berbahaya. Bab 731, terjebak di tengah. Zhou Hong menatap Su Peng. Mengingat apa yang dia ketahui tentang kepribadian Su Peng, dia tahu bahwa itu tidak mungkin untuk berubah pikiran. Sayangnya, Gong Sun Yi menolak ajakannya dengan pesan dengan kata-kata sarkastis yang menjelaskan bahwa ia tidak perlu menggunakan plot dan skema untuk mendapatkan kembali wajah yang telah hilang. Bahwa ia akan melakukannya dengan kehebatan pertempurannya sendiri. Meskipun Zhou Hong tidak terlalu senang tentang itu, setelah itu, ia tidak punya pilihan lain selain bertemu dengan Su Peng. Lagi pula ia memiliki keraguan tertentu tentang Raja Juara Junior, dan tidak ingin terlibat dengannya. Jangan khawatir, Brother Su, Bai Hao ini telah mencapai jalan buntu. Aku tahu kita tidak bisa membunuhnya, jadi rencanaku adalah mempermalukannya dan memastikan dia tidak akan tinggal di Ark Emperor City. Kita hanya perlu mengantarnya kembali ke Giant Ghost City. Itu benar-benar yang diinginkan Zhou Hong. Memiliki Bai Hao ini terjebak di Giant Ghost City, jauh dari pandangan dan pikiran, jauh berbeda dari membuatnya tepat di Ark Emperor City, membuat heboh besar. Selain itu, yang pertama akan memberinya kesempatan untuk mencapai kesuksesan yang bahkan lebih besar pada akhirnya. Saat ini, iklim politik di Ark Emperor City sangat tidak stabil, jadi jika Bai Hao berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya, itu bisa membuatnya sangat sulit untuk dihadapi nanti. Oh, kata Su Peng sambil tersenyum. Aku ingin sekali mendengar detailnya. Dengan itu, dia memandang penuh harap. Baiklah, Zhou Hong menjawab, aku belum memikirkan semua hal spesifik, tapi kita tidak bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan di sekitar sini. Tokonya semakin populer, bukan? Rencana aku adalah untuk memanggil salah satu ahli nujum Grandmaster top dari kota Sembilan Kata dan mendirikan toko tepat di sebelah Bai Hao. Ketika datang ke pertempuran kecakapan dan pertempuran, Bai Hao jelas luar biasa. Tetapi aku menolak untuk percaya bahwa dia juga pandai melakukan bisnis. Jika kita memotong sumber penghasilannya, dia akan cukup putus asa untuk mulai membuat kesalahan, dan kemudian kita akan mendapat keuntungan. Petik 2. Yang benar adalah bahwa Zhou Hong sudah menyusun rencana yang rumit, tetapi tidak ingin mengungkapkan fakta itu kepada Su Peng. Dia sebenarnya masih tidak puas bahwa dia tidak bisa hanya menyerang Bai Hao dan berurusan dengannya secara langsung. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkannya dalam perkelahian, dan karena itu harus menggunakan skema untuk membalas dendam. Su Peng mendengarkan dengan penuh perhatian, dan pada akhirnya, tersenyum misterius. Dia tidak bodoh, dan tahu bahwa Zhou Hong pasti punya rencana lain yang tidak dia ungkapkan. Namun, Su Peng masih ingin mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini untuk keuntungannya sendiri, dan dalam hal apapun, tidak ada salahnya membuka toko. Bahkan, itu mungkin bisa membantu situasi. Akhirnya, Su Peng mengangguk. Kedengarannya itu ide yang bagus, Brother Zhou. Sebenarnya, bagaimana kalau aku mengundang ahli nujum Grandmaster dari Spirit Advent City? Kita berdua bisa membuka toko, di Borough 89. Petik 2. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, dan kemudian mulai mengatur. Setengah bulan kemudian, Bai Xiaochun masih di tengah meneliti formula untuk api 17 warna. Bai Hao selesai dengan perbaikan teknik, tetapi masih perlu untuk menyelesaikan beberapa hal. Bisnis terus membaik, dan tidak pernah ada lagi garis yang keluar dari pintu. Itu juga selama setengah bulan bahwa kedua toko di kedua sisi Bai Xiaochun mengubah kepemilikan.
Setelah ditutup sebentar untuk renovasi, keduanya dibuka kembali, lebih besar dan lebih mewah dari sebelumnya. Dalam hal bisnis tertentu yang terlibat, mereka menjual obat jiwa dan menawarkan layanan peningkatan semangat. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah nama-nama yang melekat pada tanda-tanda di atas toko. Satu adalah Sima Tao, yang lain adalah Sun Yifan. Ketika kedua nama itu terungkap, itu menimbulkan kegemparan besar di Borough 89. Hanya butuh waktu singkat sebelum orang berbicara, tidak hanya tentang toko Bai Xiaochun, tetapi tentang dua toko yang baru dibuka ini. Sima Tao. Dia adalah seorang tetua agung dari klan Sima di Spirit Advent City. Dan dia juga ahli nujum surgawi. Dia mahir dalam peningkatan roh, dan diterima secara luas sebagai penambah semangat nomor satu di Spirit Advent City. Petik 2. Dia sangat terkenal. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit ahli nujum yang mungkin benar-benar menembus peringkat duniawi. Petik 2. Sun Yifan juga bukan individu biasa. Dia adalah pembudidaya nakal tanpa klan, tetapi yang mendapatkan bantuan dari Raja Sembilan Kata. Setelah itu, dia mencapai kenaikan meteorik ke peringkatnya saat ini sebagai ahli nujum surgawi. Kamu tahu apa yang kudengar? Seharusnya, dia sangat berterima kasih kepada Sembilan Kata Raja sehingga dia setuju untuk menjadi penasihat tingginya. Dalam hal keahliannya dalam necromancy, itu setara dengan Sima Tao. Petik 2. Seluruh kota terguncang oleh dua nama ini, dan terlepas dari insiden yang terjadi dengan Chen Xiong, banyak orang mulai memperhatikan lebih dekat untuk melihat apa yang akan terjadi. Lagi pula, Borough 89 tidak berada di distrik pusat Ark Emperor City, itu terletak lebih ke pinggiran kota. Untuk dua Grandmaster tiba-tiba mendirikan toko di tempat seperti itu sangat jitu. Mereka bergerak di Baihao. Satu dari 9 kota kata dan satu dari kota Roh Advent. Mereka menantangnya tanpa membuat gerakan terbuka. Aku mencium bau plot. Petik 2. Bai Xiaochun marah dengan perkembangan baru ini, yang segera membuatnya menjadi buruk. Terlepas dari kenyataan bahwa ia bisa melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat dalam hal basis budidaya dan reputasi sebagai penambah semangat. Ia hanya bisa dianggap seseorang dari generasi junior untuk dua ini. Hampir segera, bisnis mulai bergeser ke toko-toko yang dioperasikan oleh dua Grandmaster. Obat jiwa yang dijual di sana bermutu tinggi, dan setiap bagian ditandai dengan stempel resmi yang menjamin tingkat kualitasnya, yang juga membuat obat itu menjadi barang koleksi. Sejauh peningkatan roh pergi, kedua ahli nujum telah meningkatkan beberapa item sihir ke titik peningkatan 15 kali lipat. Sebenarnya, karya agung Sun Yifan adalah perangkat ajaib yang telah dia tingkatkan 16 kali untuk Nine Serkata King. Bai Xiaochun terjebak tepat di antara dua toko lainnya, dan hanya butuh 3 hari bagi bisnisnya untuk menerima pukulan kritis. Bai Xiaochun sama sekali tidak senang. Setelah berjalan keluar untuk memeriksa dua toko lain, ia menemukan bahwa mereka memang lebih besar daripada miliknya. Ketika kamu menambahkan bagaimana pekerjaan mereka dijamin dengan segel, itu benar-benar membuat tokonya sendiri tampak terlalu sederhana. Apa artinya ini? Tidak bisa mengalahkanku dalam perkelahian, jadi sekarang mereka akan mencoba mengeluarkanku dari bisnis. Kedua toko yang lain benar-benar ramai, dan meskipun tokonya tidak sepenuhnya kosong, tidak seperti itu sebelumnya. 9 kata kota itu pasti Zhou Hong. Dan Spirit Advent City. Aku tidak mengambil kekuatan hidup apapun dari Susan. Kenapa dia mengeluarkannya untukku? Petik 2. Cukup banyak orang memperhatikan bahwa Bai Xiaochun telah berjalan ke jalan untuk melihat toko-toko lainnya. Bahkan Sima Tao dan Sun Yifan menyadarinya, tetapi tampaknya memandangnya lebih dari sekadar persaingan bisnis, dan tidak terlalu memperhatikannya. Sejauh yang mereka ketahui, Bai Xiaochun mungkin memiliki kecakapan pertempuran yang mengesankan, dan bahkan memiliki basis budidaya Nas Chen Sol, tetapi dalam hal peningkatan semangat dan necromancy, dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka tenggelam dalam necromancy, dan memiliki banyak pengalaman. Tidak mungkin beberapa bocah yang sedang naik daun bisa mendekati kemampuan mereka. Setelah mempertimbangkan situasi, Bai Xiaochun berjalan dengan marah kembali ke tokonya. Meskipun dia awalnya tidak terlalu peduli tentang toko peningkatan semangat miliknya ini, mengingat bahwa kultivasinya di masa depan terikat dengan api multiwarna. Dan dia perlu melakukan banyak penelitian, itu berarti dia memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk membalas dendam jiwa dari sebelumnya.
Bahkan, jumlah yang terlibat bahkan sulit untuk diproses secara mental. Dia tidak bisa kembali ke Giant Ghost City, dan tidak ada cara untuk menghancurkan klan manapun. Nyonya Merah Debu tidak akan membantu sama sekali. Itu berarti bahwa satu-satunya cara yang mungkin untuk mendapatkan jiwa adalah dengan mengalahkan orang dalam perkelahian, yang terlalu berbahaya sejauh menyangkut Bai Xiaochun. Tanpa jiwa, dia tidak bisa menyulut api, dan tanpa nyala api multiwarna, dia tidak bisa meningkatkan basis kultivasinya. Tanpa basis budidaya yang lebih tinggi, dia tidak akan pernah bisa keluar dari Willlands. Itu, ditambah dengan semua tekanan dari Nyonya Merah Debu, membuatnya merasa sangat cemas. Dia sendirian, tanpa klan yang mendukungnya, dan tanpa jiwa dari Raja Hantu Raksasa. Jika dia ingin menyulap api dan meningkatkan basis kultivasinya, maka dia harus bergantung pada jiwa pendendam. Harapannya telah datang untuk beristirahat di tokonya, dan dia semula mengira itu akan dapat mendukungnya sampai pada titik di mana dia dapat meningkatkan basis budidayanya dan meninggalkan Willlands. Tetapi sekarang setelah dua toko baru ini dibuka, rencana Bai Xiaochun benar-benar hancur. Selain itu, jika keadaan terus berlangsung, yang lain yang dipilih di kota pasti akan terlibat. Jika semuanya sampai pada titik di mana dia tidak memiliki bisnis sama sekali, maka dia akan berada dalam masalah yang sangat serius dan bahkan mungkin terbunuh. Tidak, aku harus memikirkan cara. Kembali ke tokonya, dia duduk di sana berpikir, kerutan di wajahnya ketika segala macam gagasan mengalir di kepalanya. Namun, tidak peduli ide-ide apa yang muncul, mereka memiliki kekurangan yang tidak bisa dia tangani, mengingat betapa lemahnya dia secara keseluruhan. Dari samping, Bai Hao memandang tuannya, dan kemudian pada orang-orang di luar kebanyakan pergi ke dua toko lainnya. Setelah beberapa saat dia berkata, "Tuan, aku memiliki dua rencana yang dapat menyelesaikan situasi." Bab 732, hanya perang bisnis. Hah, kata Bai Xiaochun, sedikit terkejut. Dua rencana. Dalam waktu singkat dia telah bersama dengan Bai Hao, dia sudah datang untuk melihat bahwa dia sangat berbakat, sangat banyak sehingga dia memenuhi syarat untuk mengguncang semua Willlands. Tanpa Bai Hao, Bai Xiaochun akan menghadapi kesulitan yang hampir tidak dapat diatasi ketika datang ke sulap api. Namun, bukan hanya keterampilan Bai Hao dalam menyulap api yang mengesankan. Meskipun Bai Xiaochun pasti ada hubungannya dengan keberhasilan toko, banyak dari itu berkaitan dengan bagaimana Bai Hao menangani bisnis sehari-hari. Secara keseluruhan, Bai Xiaochun sangat senang dengan pengaturan tersebut. Namun, dia melihat ada kelemahan pada muridnya. Bai Hao selalu memikirkan hal-hal dengan cara yang sangat terbatas. Dia hanya tidak cocok dengan Bai Xiaochun, yang memikirkan pikiran besar dan melakukan rencana gagah. Terlihat sangat serius, Bai Hao merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, dua rencana aku ini sedang dalam tahap awal perencanaan. Jika kamu ingin detail lebih lanjut, aku perlu sedikit lebih memikirkannya dan menyelesaikan semuanya. Atau aku dapat memunculkan beberapa ide lain." Petik 2. Bai Xiaochun melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, tidak apa-apa, ceritakan ide kamu." Kemudian dia memandang muridnya dengan antisipasi penuh harap. Terlihat bijaksana, Bai Hao melanjutkan. "Tuan, Sun Yifan dari kota Sembilan Kata dan Sima Tao dari kota Roh Advent, keduanya ahli nujum surgawi. Salah satunya adalah penasihat tinggi untuk raja, dan yang lainnya berasal dari klan Necromancer aristokrat. Di permukaan, sepertinya mereka bekerja sama, tetapi kenyataannya adalah, sebagai ahli nujum Grandmaster, mereka berdua sangat arogan. Tidak mungkin mereka benar-benar rukun." Petik 2. Yang benar adalah bahwa Bai Hao benar-benar telah banyak memikirkan situasi, dan tidak hanya menembak mulutnya, dia memberikan analisis yang cukup akurat. Karena itu, tidak masalah siapa yang ada di belakang layar yang mengatur semua ini. Yang harus kita lakukan adalah membuatnya agar kedua Grandmaster ini berhenti mengikuti perintah, yang seharusnya dimungkinkan selama mereka tidak bertindak langsung atas nama raja masing-masing. Kamu lihat, keduanya memandang reputasi mereka sebagai hal yang penting. Meskipun mereka saat ini menahan diri, mereka berdua pasti tertarik mengalahkan yang lain. Kami hanya perlu melemparkan beberapa bahan bakar ke atas api, dan mereka berdua akan mulai bertengkar satu sama lain. Mata Bai Hao berkilauan, dan nadanya menjadi semakin menyeramkan.
Tuan, yang harus kamu lakukan adalah mewujudkannya, kemudian menghisapnya sedikit dan mendapatkan sisi baik dari salah satu dari mereka dengan mengakuinya sebagai atasan. Tidak hanya itu akan meningkatkan reputasi kamu sendiri, kamu juga dapat menggunakannya sebagai serangan terhadap yang lain. Dalam semua hal rumit yang perlu terjadi di belakang layar, aku bisa mengatasinya. Dengan mengikuti rencana ini, hanya akan membutuhkan waktu singkat untuk mencapai ukuran kesuksesan pertama. Dengan itu, Bai Hao berhenti berbicara dan memandang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali saat dia mempertimbangkan masalah ini. Berpura-pura menundukkan kepalanya ke salah satu dari dua pendatang baru adalah sesuatu yang bisa dia terima. Namun, bahkan ketika dia merenungkan kata-kata Bai Hao, pikirannya sendiri membawanya kembali ke situasi yang telah terjadi ketika dia pertama kali tiba di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Bai Hao bisa mengatakan bahwa tuannya tiba-tiba tampak agak terganggu. Merasa agak ragu, dia melanjutkan rencana keduanya. Ada rencana lain yang aku buat, jelasnya. Yang ini sedikit lebih langsung, dan juga sedikit lebih terkenal. Mungkin akan menyebabkan lebih banyak situasi yang harus ditangani. Kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi dengan Sun Yifan dan Sima Tao mengenai necromancy dan peningkatan semangat, dan kemudian hancurkan mereka. Ini bisa menimbulkan masalah lain. Namun, jika kami berhasil membuat mereka menantang kamu, Tuan, maka sebagai pihak yang dituduh, kamu bisa membalas dengan impunitas. Petik 2. Setelah itu, Bai Xiaochun tetap diam dan berpikir sebentar. Lalu matanya berkilau, dan dia tiba-tiba terlihat sangat bersemangat. Hahaha, bagus, magang. Kedua rencana itu luar biasa. Namun, aku sebenarnya memiliki cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi ini. Petik 2. Mata Bai Hao melebar, menguasai. Hatinya mulai berdebar ketika dia berpikir tentang bagaimana Bai Xiaochun telah menangani masalah di masa lalu. Untuk beberapa alasan, dia sudah mendapatkan firasat buruk tentang situasi tersebut. Jangan takut, muridku, guru memiliki banyak pengalaman dalam menangani situasi seperti ini. Tonton dan pelajari saja. Dengan itu, Bai Xiaochun bangkit, terlihat sangat bersemangat dan percaya diri. Baginya, langit sudah tampak lebih biru dari sebelumnya. Yang benar adalah jika Bai Xiaochun tidak menyebutkan memiliki pengalaman, maka Bai Hao sebenarnya akan merasa jauh lebih baik. Tapi sekarang, dia punya perasaan yang sangat tenggelam tentang apa yang akan terjadi. Pada saat itu, Bai Xiaochun menghasilkan slip giok transmisi dari tasnya. Aku tidak peduli jika ini perang bisnis, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut pada kamu? Kembali di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, Lord Bai tak tertandingi di bawah surga. Ketika sampai pada pertempuran perang tanpa pukulan pendaratan, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Merasa cukup bangga, dia dengan cepat mengirim pesan kepada Zhou Yixing kembali di Giant Ghost City. Tugas yang ada dalam benaknya untuknya adalah sesuatu yang dengan mudah bisa ditangani oleh Zhou Yixing. Selanjutnya, mengingat bahwa Zhou Yixing masih memiliki mantra pembatas dalam dirinya, hidup dan mati bisa dikendalikan oleh satu pikiran dari Bai Xiaochun. Dia belum menghubungi Zhou Yixing sejak datang ke Ark Emperor City, alasannya adalah kematian Li Feng. Jelas, Bai Xiaochun telah mendengar tentang insiden yang terjadi selama pertempuran dengan suku buas. Dia segera mulai mencurigai pentingnya acara tersebut, dan akhirnya menyadari apa artinya tentang Zhou Yixing. Itu membuat Bai Xiaochun waspada, dan dia telah memutuskan untuk meninggalkan Zhou Yixing untuk desainnya sendiri untuk waktu yang singkat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Zhou Yixing saat ini berada di sebuah rumah besar miliknya di Giant Ghost City, terlihat sangat muram. Segalanya berjalan baik baginya setelah kepergian Bai Xiaochun, dan semua orang memperlakukannya dengan hormat. Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan dengan kelompok-kelompok kuat di kota telah mendingin, dan tidak seperti sebelumnya. Tidak semua dari mereka menjauhkan diri, dan Zhou Yixing masih memiliki cara untuk menegaskan kekuatannya. Namun, dia merasa sangat bertentangan tentang tertinggal di Giant Ghost City. Dia ingin bersama Bai Xiaochun di Ark Emperor City, namun, Bai Xiaochun tampaknya sudah terlalu sibuk untuk memikirkannya. Mungkinkah aku benar-benar membuat pilihan yang salah? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain tetap pada senjatanya dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Jika cukup waktu berlalu dan Bai Xiaochun tidak menghubunginya, maka dia selalu bisa mengambil inisiatif untuk mengirim pesan.
Bahkan ketika dia duduk merenungkan masalah ini, giok transmisi tergelincir ke dalam tasnya yang tiba-tiba bergetar. Setelah menariknya dengan cemas, aliran akal ilahi memasuki pikirannya, dan dia mendengar suara Bai Xiaochun. Zhou Yixing, datanglah ke Ark Emperor City. Hati meledak dengan kegembiraan, dia tidak menunda bahkan untuk sesaat. Setelah membuat semua pengaturan yang diperlukan, dia menuju ke portal teleportasi. Tak lama, dia berada di Ark Emperor City. Ini adalah pertama kalinya di tempat itu, dan dia segera terpesona oleh kemegahannya. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri dan kemudian menemukan penginapan yang diperintahkan Bai Xiaochun agar dia tetap tinggal. Malam itu, Bai Xiaochun masuk ke penginapan tanpa disadai dan menemukan Zhou Yixing. "Tuanku," kata Zhou Yixing, menembak berdiri, menggenggam tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Meskipun dia sangat bersemangat, dia tetap mengeluarkan suara dan ekspresi wajahnya. Sebaliknya, dia memasang ekspresi serius di wajahnya yang mengatakan dia akan memanjat gunung belati dan berenang melalui lautan api jika Bai Xiaochun memintanya. Bai Xiaochun menyerahkan tas memegang Zhou Yixing dan kemudian menurunkan suaranya dan berkata, "Ambil jiwa-jiwa pendendam dan sumber daya lainnya. Pergilah ke toko-toko yang dikelola oleh Sima Tao dan Sun Yifan dan beli obat jiwa bermutu tinggi yang mereka miliki yang ditandai dengan anjing laut mereka." Petik 2. Zhou Yixing segera menundukkan kepalanya setuju, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Meskipun dia baru saja tiba di Ark Emperor City, dia telah menerima beberapa laporan tentang kegiatan Bai Xiaochun, dan secara umum mengetahui situasinya. Dengan demikian, dia segera mengerti apa yang dibicarakan Bai Xiaochun. "Jangan khawatir, Tuan," katanya dengan ketegasan yang dapat memutuskan kuku dan memotong besi. "Aku akan segera menanganinya." Senyum muncul di wajah Bai Xiaochun. Dia menawarkan beberapa kata lagi dorongan, dan kemudian memberikan formula untuk api 13 warna untuk Zhou Yixing, bersama dengan beberapa saran tentang cara menggunakannya. Bai Xiaochun telah melakukan hal serupa di Giant Ghost City, hasilnya adalah bahwa Zhou Yixing sudah menjadi ahli nujum terestrial yang terampil dengan api 12 warna. Dikombinasikan dengan saran khusus yang diberikan Bai Xiaochun, formula ini pada dasarnya adalah harta paling berharga bagi Zhou Yixing, yang hatinya membengkak dengan rasa terima kasih. Meskipun saran dari Bai Xiaochun tidak bisa menandingi pengalaman pribadi, setidaknya itu akan membuat segalanya lebih mudah. Yang lebih penting adalah bahwa itu menunjukkan kepada Zhou Yixing bagaimana perasaan Bai Xiaochun tentang dia. Selanjutnya, Bai Xiaochun juga berjanji kepadanya bahwa begitu dia menguasai nyala api 13 warna, dia akan memberinya formula untuk nyala api 14 warna. Bersama dengan beberapa saran pribadi. Pada saat itu, Zhou Yixing merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Bab 733, Racun. Setelah melakukan pengaturan dengan Zhou Yixing, Bai Xiaochun berhenti khawatir tentang dua toko baru. Sebagai gantinya, ia bergegas kembali ke tokonya sendiri, gembira dan bersemangat tinggi. "Setelah ini, kedua kabut tua itu tidak akan meremehkanku. Semakin banyak pengalaman yang kamu miliki dalam hidup, semakin tajam hasil yang kamu dapatkan. Ambil aku sebagai contoh. Setelah semua yang terjadi antara aku dan Wacamacalit Society kembali di Starry Sky Dao Polarity Sect, bagaimana mungkin aku tidak berpikir untuk menggunakan metode ini? Sederhana, tetapi efektif. Aku akan melakukan hal yang sama." Petik 2. Bai Xiaochun tidak pernah melupakan apa yang Celestial Sky Society lakukan dengan pil bantuan puasa ultranya. Cara mereka mengambil pil khusus yang telah dia gunakan untuk menggantikan makanan roh, dan benar-benar menghancurkannya, telah membuatnya jatuh ke dalam depresi yang dalam. Karena kedua ahli nujum ini datang mencari untuk menimbulkan masalah bagiku, maka mereka tidak dapat menyalahkanku sebagai iblis dan tanpa ampun sebagai balasannya. Dengan itu, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Ketika dia melakukannya, cahaya yang masuk melalui pintu membuatnya dalam bayang-bayang, membuatnya terlihat sangat ambisius dan kejam. Hari berikutnya, Zhou Yixing pergi bekerja dengan jiwa-jiwa pendendam yang diberikan Bai Xiaochun padanya. Tentu saja, dia tidak melakukannya sendiri. Dia menyewa orang untuk pergi ke toko-toko yang dioperasikan oleh Sima Tao dan Sun Yifan, yang menyamar sebagai pelanggan biasa untuk membeli banyak obat jiwa bermutu tinggi.
Obat jiwa bermutu tinggi adalah barang mahal, tapi Bai Xiaochun jelas bertekad untuk keluar di atas. Selama beberapa hari berikutnya, Zhou Yixing melakukan hal yang sama, menggunakan agen yang berbeda setiap waktu. Akhirnya, setengah bulan berlalu, dan ia memiliki cukup banyak koleksi obat jiwa bermutu tinggi. Setiap bagian ditandai dengan meterai Simatao atau Sun Yifan. Hanya memiliki tanda-tanda itu pada pengobatan jiwa membuatnya lebih mahal daripada sebelumnya. Ada juga beberapa bagian dari obat jiwa tingkat menengah yang ditandai dengan stempel Grandmaster. Zhou Yixing membeli semuanya, beberapa hari berlalu, dan akhirnya, dia kehabisan jiwa pendendam yang diberikan Bai Xiaochun padanya. Pada saat itu, dia melakukan kontak dengan Bai Xiaochun. Menjelang larut malam, mereka bertemu lagi di penginapan yang sama. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Bai Xiaochun memberi Zhou Yixing cukup banyak jiwa pendendam untuk membeli seluruh koleksi obat jiwa kedua, dan kemudian mengambil koleksi pertama. Keesokan harinya, Zhou Yixing pergi bekerja lagi. Sementara itu, Bai Xiaochun kembali ke tokonya, bergegas ketika dia bersiap untuk pergi bekerja. Ke samping, Bai Hao menyaksikan, dan segera punya ide yang cukup bagus tentang apa sebenarnya rencana itu. Jelas, guru membeli obat jiwa kompetisi, dan kemudian merusaknya. Setelah itu, dia akan diam-diam mendistribusikannya, dan ketika orang-orang mulai mengalami masalah, mereka akan menyalahkan Sima Tao dan Sun Yifan. Ini rencana sederhana, dan iblis yang tiada taraf. Namun, obat jiwa itu dibuat dengan baik, dan tidak akan mudah dirusak. Jika orang menangkap salah satu petunjuk, kita bisa menembak diri kita sendiri. Setelah sedikit ragu, Bai Hao menyuarakan keprihatinannya kepada Bai Xiaochun. Jangan khawatir, muridku. Guru tahu apa yang harus dilakukan. Ini akan bekerja dengan sempurna. Sambil mengangkat dagunya dengan bangga, dia pergi ke ruang belakang dan mengeluarkan semua obat jiwa yang telah dibeli oleh Zhou Yixing. Setelah memeriksanya dengan cermat, ia harus mengakui bahwa kedua ahli nujum ini pantas mendapatkan reputasi mereka. Obatnya semua dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Yah, aku tidak punya pilihan lain. Kaulah yang memprovokasi aku. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, dan kilatan aneh muncul di matanya. Dia telah mencapai tahap kritis dalam operasi, dia tahu bahwa jika dia mengutak-atik obat dan orang-orang menyadarinya, maka itu akan persis seperti alasan Bai Hao. Namun, Bai Xiaochun yakin, dan itu semua kembali ke apa yang terjadi ketika dia pertama kali tiba di Willlands dan bekerja dengan pengobatan jiwa. Saat itu, ia telah mencoba untuk mengobati obat jiwa seperti pil obat. Dan menggabungkan necromancy Willlands dan teknik apoteker dari wilayah Sungai Heavenspan untuk membuat jenis pil jiwa yang mengejutkan. Namun, meskipun telah menghancurkan otaknya dan melakukan berbagai macam tes, ia menyadari bahwa idenya tidak lebih dari angan-angan. Pada dasarnya mustahil untuk menggabungkan dua cabang studi yang berbeda. Namun, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia telah menemukan cara untuk memasukkan unsur-unsur beracun ke dalam pengobatan jiwa dengan cara yang sepenuhnya tidak terdeteksi. Lagi pula, karena dua cabang studi benar-benar berbeda, mustahil bagi siapapun yang tidak terbiasa dengan seni apotek untuk mendeteksi zat asing. Satu-satunya orang yang mungkin memperhatikan adalah seseorang yang merupakan ahli nujum Grandmaster dan apoteker Grandmaster. Di tanah liar, ahli nujum sangat banyak tetapi apoteker pada dasarnya tidak ada. Alasan untuk itu adalah bahwa tanaman dan vegetasi di Willlands tidak cocok untuk digunakan dalam pengobatan. Itu karena alasan yang sama bahwa perangkat sihir yang ditingkatkan roh jauh lebih langka di wilayah Sungai Heavenspan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kegagalan aku sebelumnya sebenarnya akan menjadi alat yang ampuh. Mata berkedip-kedip berpikir. Ia lebih lanjut merenungkan gagasan menanamkan obat jiwa dengan gas beracun, dan pada saat yang sama, melakukannya dengan cara yang akan tidak mematikan. Bagaimanapun, Bai Xiaochun bukan tipe yang akan naik ke kesuksesan dengan menginjak-injak pegunungan mayat tak berdosa. Pil afrodisiak. Tidak, pil itu terlalu kejam. Pil fantasi. Tidak, itu juga tidak akan berhasil. Itu menjadi terlalu terkenal, jika efek yang sama muncul di sini, orang mungkin memikirkan identitas aku yang sebenarnya. Selain itu, jika situasinya meledak akan sulit untuk dikendalikan. Petik 2 titik. Setelah berunding lebih lama, matanya mulai bersinar. Asap hijau dari sekte aliran darah yang membuat orang diare akan sempurna. Selain itu, jika situasinya meledak akan ada banyak cara untuk membuatnya kembali terkendali.
Mengejutkan bibirnya untuk menahan tawanya, dia memikirkan kembali asap hijau yang dihasilkan ketika dia mencoba untuk mengumpulkan dupa Misty Spirit On. Puncak tengah di sekte aliran darah. Misty Spirit Dupa, obat roh tingkat 4. Aku bisa meramu sesuatu seperti itu dengan mata terpejam. Dia segera mulai merogoh tasnya. Meskipun ia tidak memiliki banyak jenis tanaman dan vegetasi, sebagai apoteker Grandmaster ia memiliki banyak cara untuk mengubah formula obat. Akibatnya, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Setelah berpikir lebih jauh, dia menggunakan kekuatan topengnya untuk melindungi dirinya dari luar, lalu mengeluarkan tungku pil dan meletakkannya di depannya. Sudah lama sejak aku melakukan pil meramu. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menyelesaikan ki dan menjernihkan pikirannya, ia mulai bekerja meramu beberapa pil. Dan kemudian mulai mengambil gas beracun hijau yang dihasilkan dan menghirupnya ke dalam pil. Obat jiwa. Malam berlalu dengan tenang, dan ketika dia berjalan keluar dari kamar keesokan paginya subuh, Bai Hao bisa melihat bahwa, meskipun kelelahan, dia sangat bersemangat. Bahkan, dia tertawa keras. Kamu ingin melawanku, Zhou Hong? Tidak ada yang tidak dialami Lord Bai dalam hidup. Syukurlah, dia memiliki banyak mantra pembatas yang diatur, memastikan suaranya tidak pergi keluar toko. Khawatir dengan situasinya, Bai Hao bergegas dan hendak mengatakan sesuatu ketika Bai Xiaochun mengulurkan sebagian obat jiwa. Ini, muridku, katanya dengan bangga. Gunakan setiap trik yang kamu tahu untuk mempelajari bagian pengobatan jiwa ini dan melihat apakah ada yang salah dengan itu. Ekspresi serius muncul di mata Bai Hao saat dia melihat obat jiwa bermutu tinggi. Namun, setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Dia bahkan melakukan gerakan mantra dan melambaikan jarinya, mempelajari pengobatan jiwa dengan segala cara yang bisa dia pikirkan. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa itu kelihatannya tidak lebih dari bagian biasa dari pengobatan jiwa. Melihat Bai Xiaochun dengan heran, dia berkata, Tuan, apakah kamu benar-benar merusak obat jiwa ini? Atau apakah kamu mengambil yang salah? Petik 2. Bai Hao adalah seorang kultivator hantu yang ada sebagai tubuh jiwa, dan juga seorang jenius ketika datang ke sulap api. Jika dia tidak bisa mengidentifikasi sesuatu yang tidak biasa tentang pengobatan jiwa, maka akan sulit untuk menemukan orang lain di Will-Lands yang bisa. Pada awalnya, Bai Xiaochun khawatir bahwa dia telah mencabut obat jiwa yang salah, tetapi setelah memeriksanya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata itu yang benar. Dalam 1 bulan, nama kedua toko itu akan hancur. Petik 2. Ketika dia memikirkan kembali kekalahannya yang menyedihkan di tangan Celestial Sky Society saat itu, dia tahu bahwa dia sedang melakukan trik jahat dan kotor. Namun, lawan-lawannya benar-benar memaksanya ke sudut. Ketika aku bergerak, aku menakuti diri sendiri. Bergegas keluar dari toko, dia menghubungi Zhou Yixing untuk mengatur pertemuan lain. Setelah menyerahkan semua obat jiwa yang dirusak, dia memberikan beberapa peringatan dan instruksi yang diterima Zhou Yixing tanpa pertanyaan. Setelah itu, Bai Xiaochun pergi dengan suasana hati yang indah. Zhou Yixing jelas adalah pengikut yang terampil. Dia hanya berada di Ark Emperor City untuk waktu yang singkat tetapi memiliki banyak orang dan sumber daya yang dapat dia gunakan di Giant Ghost City. Karena itu, relatif mudah baginya untuk membuat koneksi tertentu di rumah barunya. Hampir seketika, ia mulai mengatur agar para pedagang membagikan obat jiwa. Obat jiwa ini bermutu tinggi, dan memiliki tanda Grandmaster pada mereka. Selain itu, tidak ada jumlah inspeksi yang akan mengungkapkan adanya cacat di dalamnya. Mengingat mereka ditawarkan dengan harga diskon, itu membuat mereka mudah dijual. Bahkan, jika bukan karena fakta bahwa Bai Xiaochun telah secara tegas melarangnya, akan mungkin untuk menjual seluruh batch obat jiwa dalam sekali jalan. Hanya butuh sekitar 1 hari untuk mendistribusikan obat jiwa bermutu tinggi di Ark Emperor City. Tidak terlalu lama setelah itu, gelombang kedua yang dibeli Zhou Yixing selesai, dan juga mulai menyaring ke kota. Semakin banyak penanam jiwa mendapatkan itu. Tentu saja, Zhou Yixing memastikan bahwa sebagian besar pergi ke penggarap jiwa dari Boroh 89 dan Boroh sekitarnya. Tak lama, batch ketiga dijual, lalu yang keempat dan kelima. Selama setengah bulan berlalu, semakin banyak pembudidaya memperoleh obat tersebut. Dan kemudian, secara bertahap, hal-hal yang sangat aneh mulai terjadi.
Bab 734 Pertahankan suaramu. Insiden pertama terjadi di rumah Little Wolfgat. Wolfgat kecil sendiri duduk diam dan benar-benar tanpa ekspresi di balkon, menyaksikan dua penanam jiwa berduel di halaman di bawah. Siapapun yang menang dalam duel akan memenangkan bantuan Little Wolfgat, dan akan dapat bergabung dengannya sebagai pengikut. Bagi Little Wolfgat itu bukan masalah yang sangat penting, tetapi bagi dua pembudidaya yang terlibat dalam duel itu justru sebaliknya. Itu terutama berlaku untuk yang lebih lemah dari dua lawan, yang adalah seorang pria parubaya bernama Zhou Chenwu. Faktanya, duel sangat penting baginya sehingga ia membeli sebagian obat jiwa bermutu tinggi dan mengkonsumsinya tepat sebelum pertempuran dimulai. Itu telah mendorongnya ke tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Duel telah berlangsung selama beberapa waktu ketika, tiba-tiba, wajah Zhou Chenwu tiba-tiba berkedip. Lalu dia jatuh kembali, ekspresi sangat tidak percaya di wajahnya. Dia tampak seperti akan mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, lawannya bergerak untuk membunuh. Tunggu, Lilin Sen, aku, lawannya benar-benar mengabaikannya, melepaskan teknik magis sebelum Zhou Chenwu bahkan bisa selesai berbicara. Zhou Chenwu dengan cemas menghindar ke samping, tapi gerakan itu tampaknya menekan perutnya, dan saat dia bergerak pergi, suara pet yang mengejutkan bergema keluar. Selain suara yang sangat keras, celana Zhou Chenwu tiba-tiba melebar keluar seolah-olah mereka dipenuhi dengan udara atau gas. Beberapa saat kemudian, bau paling berbahaya yang bisa dibayangkan mulai menyebar di daerah tersebut. Lawan Zhou Chenwu, Lilin Sen, adalah yang terdekat, dan langsung diledakkan oleh aroma itu. Lilin Sen memiliki basis kultivasi formasi inti, dan umumnya tidak akan terpengaruh oleh gas beracun. Namun, bau ini begitu kuat sehingga wajahnya jatuh, dan dia langsung merasa mual di perutnya. Semua orang yang menonton duel tertegun, dan Little Wolfgat, yang telah memejamkan matanya beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba membukanya dan melihat dengan kaget. Suara apa itu? Ini tidak benar. Penggarap tingkat kami tidak makan makanan. Kecuali, mungkin Zhou Chenwu menggunakan semacam kemampuan ilahi khusus. Petik 2 titik. Sebagian besar penonton hanya menyaksikan dengan mata terbelalak. Adapun Lilin Sen, dia harus menekan keinginan untuk muntah saat dia berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan, Zhou Chenwu? Menghadapi Kirmizi, Zhou Chenwu menjawab, mari kita akhiri untuk hari ini, rekan Daoisli. Kita bisa menjadwal ulang duel untuk hari lain. Petik 2 titik. Di dalam, dia hampir menjadi gila. Benar-benar tidak yakin dengan apa yang terjadi, dia berbalik untuk pergi, melolong sedih di dalam hatinya. Dia bisa merasakan perutnya bergejolak dan bahkan bisa mendengar suara-suara keras yang berasal dari daerah yang sama, suara-suara yang benar-benar memalukan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Bahkan ketika Zhou Chenwu berbalik untuk pergi, Lilin Sen dalam penghinaannya berteriak dan bersiap untuk menyerang lagi. Pada titik ini, punggung Zhou Chenwu adalah untuknya. Menjauh. Zhou Chenwu berteriak mendesak. Aku tidak bisa menahannya. Tapi dia sudah terlambat. Lilin Sen mendekat dan memukul punggungnya. Pada saat itu, Zhou Chenwu benar-benar tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan pet gemuruh terdengar, diikuti oleh ledakan beberapa zat gas. Sebelum Lilin Sen dapat melakukan apapun, gas itu meledak ke dalam dirinya. Sifat berbahaya dari bau itu bahkan lebih intens daripada terakhir kali, dan Lilin Sen bahkan lebih dekat. Jeritan meletus dari mulut Lilin Sen, dan dia jatuh ke belakang dengan sedih. Kamu terlalu memaksakan sesuatu, Zhou Chenwu. Wajahnya merah padam, Zhou Chenwu melarikan diri. Saat ia berjalan, suara pet terus bergema, dan meninggalkan awan gas sepanjang jalan. Hanya setelah dia pergi, para penanam jiwa yang kembali ke rumah Little Wolfgat akhirnya bereaksi. Ketika gas berbahaya mencapai mereka, mereka segera beralih ke keriuhan. Apakah itu kentut? Zhou Chenwu pasti melakukannya dengan sengaja. Kekacauan pun terjadi, dan Little Wolfgat segera marah. Dan itu baru insiden pertama, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ada insiden kedua di tempat lain di Ark Emperor City. Lalu yang ketiga, dan yang keempat. Insiden keempat sangat mengejutkan. Di satu pasar yang ramai di Borough 87, seorang pembudidaya wanita cantik dikelilingi oleh sekelompok pembudidaya pria. Seluruh kelompok mengobrol dengan riang ketika, tanpa peringatan apapun, wajah wanita itu jatuh, dan suara-suara keras keluar ke tempat terbuka.
Para pembudidaya laki-laki semua ternganga kaget, dan beberapa berkata tanpa suara, suara apa itu? Kemudian, aroma berbahaya yang tak terlukiskan menyebabkan semua wajah mereka berkedip-kedip. Adapun kultivator perempuan, dia tidak bisa menghentikan suara pet lebih guntur meledak keluar. Itu terdengar seperti drum booming yang berasal langsung dari pembudidaya wanita. Mata membelalak, dan banyak rahang jatuh. Adapun kultivator perempuan, dia mulai menjerit dan mencoba untuk mencegah apa yang terjadi, tetapi benar-benar tidak mampu. Pet, pet, pet. Awan gas kotor dan busuk menyebar ke segala arah ke pasar yang ramai, menyebabkan banyak teriakan alarm naik ke udara. Panik terjadi ketika orang-orang bergegas untuk melarikan diri. Adegan seperti itu dimainkan tidak hanya di Borough 87, tetapi juga di Borough 88, Borough 86 dan Borough 85. Dan bahkan lebih banyak lagi insiden terjadi di Borough 89. Kekacauan menyebar ketika pet terdengar dan gas busuk mulai memenuhi kota. Siapapun yang mengalami bau itu merasa seolah-olah mereka sedang terinfeksi. Tidak lama kemudian, awan gas menutupi sebagian besar kota. Namun, aspek yang paling tak terbayangkan dari bencana itu belum datang. Segera, pembangun jiwa dengan perut kesal menemukan bahwa setelah mengeluarkan gas, mereka mulai mengalami diare. Yang beruntung terserang diare ketika mereka sendirian. Sayangnya, banyak yang keluar di tempat terbuka. Tak lama kemudian, jeritan kegilaan mulai memenuhi semua area di dekat Borough 89. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ini bukan serangan diam-diam kan? Sepertinya tidak. Petik 2 titik titik. Siapa yang melakukan ini? Siapa di belakangnya? Aku akan membunuh mereka. Petik 2 titik titik. Jeritan menyedihkan dan raungan kemarahan memenuhi Ark Emperor City. Bai Xiaochun segera mendengar tentang apa yang terjadi, dan bahkan melihat seorang penanam jiwa di luar tokonya mengeluarkan bau yang luar biasa ke jalan. Ketika gas kotor menyebar, orang-orang bergegas untuk menghindarinya. Mata Bai Xiaochun melebar, dan Bai Hao tampak benar-benar terkejut. Ada yang salah, Bai Xiaochun bergumam. Asap yang aku tambahkan itu seharusnya menyebabkan diare. Kenapa semua orang kentut? Saraf, dia mundur dari gas, khawatir dia mungkin terinfeksi. Kemudian, matanya melebar ketika dia melihat seorang kultivator jiwa kedua memancarkan suara pet. Tak lama, yang ketiga bisa dilihat, dan kemudian yang keempat. Dalam waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, 8 orang di jalan dekat tokonya semua dipukul, dan mengirimkan gas kotor ke segala arah. Teriakan alarm terdengar saat pejalan kaki jatuh ke dalam kekacauan. Tetangga sebelahnya Sima Tao dan Sun Yifan juga terlihat kaget, dan dengan cepat memastikan bahwa gas itu tidak mungkin dihilangkan. Kedua necromancer sangat gelisah. Tiba-tiba merasa sangat gugup, Bai Hao memandangi populasi yang gila itu, lalu berbalik ke Bai Xiaochun dan berkata, Mas Master, aku cukup yakin semua orang itu memiliki obat jiwa bermutu tinggi di tangan mereka. Mungkinkah itu? Turunkan suaramu. Bai Xiaochun menyela. Bergegas ke depan, dia membanting pintu sampai tertutup. Jangan katakan padaku bahwa aku sudah berkarat dalam meramu obat. Seharusnya diare. Mengapa semua orang kentut? Bau itu nyaris tidak berbahaya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan muram, dia memikirkan kembali berbagai kecelakaan yang terjadi ketika dia menjadi ahli ramuan obat-obatan. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya kali ini. Siapa yang pernah mengira bahwa semuanya akan berubah begitu gila? Jantung berdebar kencang, ia memandang keluar melalui celah pintu pada gas yang mengisi jalan, dan para penggarap jiwa yang melarikan diri. Beberapa dari mereka tidak bisa menghilangkan bau busuk, dan mulai pingsan. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, ketakutannya meningkat. Dengan gemetar, dia bergumam, bau busuk itu begitu kuat. Itu mempengaruhi semua orang, terlepas dari basis kultivasi mereka. Bab 735, Stop kalian semua. Sifat bencana acara ini sebagian besar berkat-berkat seberapa baik Zhou Yixing telah pergi tentang mendistribusikan semua obat jiwa. Dia telah mempekerjakan banyak orang untuk membantu, dan telah menjual obat seperti yang ditunjukkan Bai Xiaochun, kebanyakan berfokus pada daerah di sekitar Borough 89. Lagi pula, jika efeknya terlalu tersebar, mereka tidak dapat dianggap sebagai bencana sejati. Borough 89 dan daerah sekitarnya berpenduduk sangat padat.
Oleh karena itu, ketika berbagai bercak gas kotor menyebar dan bergabung, mereka perlahan menjadi sesuatu seperti kabut gelap yang mencengkeram seluruh area di cengkeramannya. Semuanya mengejutkan bagi Zhou Yixing. Namun, dia telah mengikuti rencana yang telah ditetapkan, memecat semua orang yang dia pekerjakan, dan kemudian mengubah penyamarannya dan pergi bersembunyi. Namun, dia tidak melupakan langkah terakhir dari rencana tersebut. Bahkan ketika dia berbaring bersembunyi, dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebagian obat jiwa tingkat tinggi yang telah dirusak kemudian mengkonsumsinya. Tak lama, ia juga menjadi sumber suara pet keras. Dengan wajah pucat, dia mulai berteriak dengan suara kasar. Sialan obat jiwa bermutu tinggi ini. Gejalanya baru muncul setelah aku mengkonsumsi obat ini. Sialan itu bahkan memiliki tanda Simatao di atasnya. Petik 2 titik titik. Penanam jiwa lainnya di daerah itu mendengarnya. Mereka sudah dicekam amarah, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhou Yixing, mereka awalnya ragu-ragu, tetapi kemudian menyadari bahwa mereka juga telah mengkonsumsi obat jiwa. Segera, teriakan marah mulai bernyanyi. Ini obat jiwa bermutu tinggi. Aku mengkonsumsi sebagian yang memiliki tanda Sun Yifan di atasnya. Saat itulah semua ini mulai terjadi. Itu kesalahan dia. Betul, aku memiliki beberapa obat jiwa bermutu tinggi juga. Jenis dengan tanda Simatao di atasnya. Petik 2 titik titik. Dia juga terlibat di dalamnya. Semakin banyak tuduhan seperti itu mulai terbang, dan lolongan kemarahan dan penghinaan mulai mencapai puncaknya. Pada awalnya, orang-orang mulai mencari pedagang yang telah menjual obat jiwa bermutu tinggi kepada mereka, tetapi Zhou Yixing telah lama memastikan bahwa mereka tidak dapat ditemukan. Secara alami, perhatian para korban dengan cepat menjadi terfokus pada Simatao dan Sun Yifan. Ayo temukan Simatao. Dialah yang meramu obat jiwa ini, dan itu jelas cacat. Dia berusaha menjadi terkenal dengan mengorbankan rakyat jelata. Petik 2 titik titik. Jangan lupakan Sun Yifan. Itu adalah obat jiwanya yang aku makan. Dia adalah seorang Grandmaster. Berani-beraninya dia mencoba menipu kita. Petik 2 titik titik. Temukan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum gerombolan besar mengalir melalui jalan-jalan Boroh 89. Segera, mereka berada di jalan di mana toko Bai Xiaochun berada, sebuah sungai yang terdiri dari banyak pembudidaya jiwa. Hanya sebagian kecil di antaranya adalah orang-orang yang sebenarnya telah mengkonsumsi obat jiwa. Sisanya hanya dipengaruhi tangan kedua. Kemarahan benar membakar kerumunan saat mereka bergegas menuju toko-toko milik Simatao dan Sun Yifan. Boroh 89 benar-benar kacau, adapun Bai Xiaochun, dia adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk semua ini, dan melihat apa yang terjadi membuatnya gemetar ketakutan. Selain itu, ia tahu bahwa tidak mudah untuk memuaskan amarah orang banyak ini. Bagaimanapun, ia secara pribadi telah mengalami banyak situasi seperti ini di mana orang banyak mengejarnya. Kalian memaksa aku untuk melakukan ini. Gumamnya gugup. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Ketika dia berjongkok di tokonya, dia kadang-kadang membuka dan menutup pintu untuk mengipasi gas. Bai Hao menyaksikan semua yang terjadi, mendesah dan merenung bahwa tuannya yang tidak dapat diandalkan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa tidak berdaya. Bahkan, Bai Hao hampir tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar ahli jiwa yang baru lahir. Namun, entah bagaimana itu membuat Bai Xiaochun tampak lebih membumi baginya, daripada orang yang tinggi dan tidak terjangkau. Bai Hao tersenyum kecut pada kesadaran bahwa itu sebenarnya membuatnya merasa lebih dekat dengan tuannya. Saat Bai Hao menghela nafas, Bai Xiaochun dengan gugup mengintip keluar untuk melihat bagaimana peristiwa terjadi. Teriakan yang marah sepertinya memuncak. Gas kotor membuatnya sulit dilihat, tetapi orang-orang sudah mengandalkan kemampuan ilahi dan teknik magis untuk mencoba mengusirnya. Saat gerombolan itu bertambah besar, Bai Xiaochun dapat mendeteksi dengan perasaan ilahi bahwa orang-orang telah masuk ke dua toko di kedua sisinya. Seketika kutukan dan teriakan bisa terdengar di dalam. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kita lakukan? Lebih seperti apa yang kamu lakukan? Obat jiwa ini memiliki tanda di atasnya, bukankah itu Simatao? Petik 2 titik titik. Aku akan membunuhmu, Sun Yifan. Tetap di tanganmu. Dengarkan aku. Obat jiwa itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2 titik titik. Boom dan tabrakan dapat didengar, dan akal ilahi Bai Xiaochun dengan jelas mengungkapkan kepadanya bahwa dua toko di kedua sisinya adalah tempat kekacauan total.
Orang-orang benar-benar menghancurkan kedua toko, dan kedua tanda sudah dirobohkan dan dirobek-robek. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali. Meskipun semuanya tampak berjalan dengan baik, kecemasan di hatinya terus meningkat. Bahkan ketika dia mulai merenungkan bagaimana meredakan situasi, perasaan ilahinya mengungkapkan kepadanya bahwa orang-orang tertentu dari kerumunan sekarang bergegas ke arah tokonya. Tidak baik. Mereka pasti tahu aku yang bertanggung jawab. Itulah pemikiran awalnya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin mereka tahu itu. Petik 2 titik titik. Sebuah ledakan terdengar ketika pintu tokonya hancur berkeping-keping, di mana sekelompok besar penggarap jiwa menyerbu masuk. Berdiri tegap dan lurus, dia memelototi para penggarap jiwa dan berteriak dengan suara gemuruh, "Apa yang kalian pikir kalian lakukan? Aku bukan Sun Yifan. Dan aku juga bukan Sima Tao. Toko ini milik aku, Bai Hao. Ini adalah toko peningkatan roh nomor 1 di bawah surga." Petik 2 titik titik. Dia bahkan melepaskan beberapa kekuatan dari basis budidayanya, menyebabkan tekanan luar biasa untuk membebani tokonya. Para penggarap jiwa membeku di tempat dan wajah mereka jatuh. Mereka segera mulai meminta maaf, lalu bergegas kembali. Yang benar adalah bahwa itu bukan kasus salah mengidentifikasi toko yang salah, mereka berharap dapat memanfaatkan kerusuhan di luar untuk melakukan penjarahan. Lagi pula, selain para korban, ada juga banyak orang yang tidak bermoral di gerombolan itu. Toko Bai Xiaochun bukanlah satu-satunya yang ditargetkan, yang lain di daerah itu juga menjadi korban. Ketika Bai Xiaochun menyadari apa yang terjadi, kecemasannya meningkat. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa ia telah menyebabkan gas kotor itu muncul, ia tidak bisa mengendalikannya. Pada saat krisis itu, mata Bai Hao berbinar, dan dia membungkuk dan berbisik, "Tuan, aku punya rencana." Bai Hao dengan cepat menjelaskan idenya. Tidak punya waktu untuk memikirkannya panjang lebar, Bai Xiaochun mengangguk dan kemudian bergegas keluar dari pintu depan. Melihat sekeliling pada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di gas busuk, di reruntuhan yang merupakan dua toko yang berdekatan, dan di semua toko lain di daerah itu. Dari mana di dalamnya menggema suara teriakan dan pertempuran, ia melepaskan kekuatan miliknya basis budidaya. Kemudian dia bergerak, muncul di depan salah satu toko terdekat. Mendukung suaranya dengan semua kekuatan yang dia mampu, dia berteriak, "Hentikan, kalian semua." Dia bahkan memanfaatkan beberapa energi dari Fis Kaisar yang tak terbenam untuk menyebabkan suaranya meledak dengan cara yang tampaknya sangat mengancam. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyebabkan semua perusuh di dalam terbang keluar ke jalan. Menghadapi karyawan yang tersisa, dia berkata, "Ikut aku segera. Mari kita akhiri kekacauan ini." Petik 2 titik titik. Tentu saja, semua orang di toko yang terpengaruh sangat marah dengan bagaimana mereka diseret secara tidak adil ke dalam situasi yang begitu buruk. Setelah diselamatkan dari para perusuh, mereka sangat berterima kasih, dan segera bergabung dengan Bai Xiaochun dengan tujuan membantu menenangkan situasi. Tak lama, Bai Xiaochun dan kelompoknya muncul di depan toko kedua, di mana mereka dengan cepat memadamkan kekacauan. Kemudian mereka pindah ke toko ketiga. Semakin banyak penanam jiwa bergabung dengannya. Selanjutnya, ia bertindak dengan kepahlawanan dan keberanian tertinggi, mengambil inisiatif untuk menyerang para perusuh. Tak lama kemudian, semua toko di daerah itu disatukan di bawah kepemimpinannya, dan memulihkan ketertiban. Tetap di tanganmu. Jika kamu memiliki masalah, jelaskan diri kamu dengan tenang. Siapapun yang menggunakan kekerasan akan dieksekusi sesuai dengan hukum. Petik 2 titik titik. Ini adalah Ark Emperor City, bahkan tidak berpikir untuk melakukan pemberontakan. Di bawah kepemimpinan Bai Xiaochun, toko-toko menekan sebagian besar kekacauan. Segera, mereka memiliki orang-orang di jalanan sebanyak yang paling marah dari para penggarap jiwa di gerombolan. Itu, ditambah dengan fakta bahwa Bai Xiaochun sendiri begitu kuat, dan bahwa mereka juga menduduki tempat tinggi dalam hal hukum, memastikan bahwa para penanam jiwa lainnya secara bertahap tenang. Akibatnya, semua orang dari toko-toko lokal memandang Bai Xiaochun dengan mata yang bersinar dengan rasa terima kasih. Meskipun banyak dari mereka yang merasa tidak enak terhadapnya di masa lalu, sampai sekarang, tindakannya di saat krisis ini membuat mereka merasa sangat menghormati dia.